Kitab suci tanggapan Taisang adalah buku giok yang diletakkan di singgasana Istana Abadi bersama dengan topeng hantu rubah hijau. Fang Xing sudah lama memegangnya. Dia telah membacanya beberapa kali di Yinyu Abyss, tetapi semakin dia membacanya, semakin dia merasa bingung. Kitab suci ini ditulis dalam aksara abadi. Kitab ini sulit dan sulit dipahami, tetapi tampaknya mengandung kebenaran yang besar. Meskipun Fang Xing telah memahami semua aksara abadi dengan bantuan Dewa Yin Yang dan Cermin Ibel ketika ia pertama kali berada di Yin Yuyuan, ia masih merasa sulit untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Itu seperti ketika ia masih kecil, membaca kumpulan puisi dan esai pamannya. Ia dapat mengenali setiap kata, tetapi ia tidak mengerti apa artinya. Justru karena dia gagal memahaminya setelah beberapa kali mencoba, Fang Xing mengesampingkannya, bersiap mencari kesempatan lain untuk memahaminya. Pada saat ini, di aula meditasi yang dibangun oleh 5 tetua jin dan khusus untuk para jenius domain Chu, Fang Xing tiba-tiba teringat bahwa jika dia tidak dapat memahaminya di tempat lain, dia mungkin dapat melakukannya di sini. Lagi pula, masih ada 3 hari tersisa, dan akan sia-sia jika tidak menggunakannya. Setelah membaca tulisan suci di buku giok itu beberapa saat, Fang Xing masih merasa sedikit pusing. Dia telah mengambil keputusan, tetapi menghadapi tulisan suci yang aneh ini, dia masih tidak dapat memahami artinya. Semakin banyak dia membaca, semakin bingung dia. Dalam kemarahannya, dia melempar buku giok itu ke samping, berbaring di atas meja giok, menatap langit-langit dan minum. Dia sangat ulet. Betapapun anehnya kitab suci itu, dia tetap menghafalnya kata demi kata dan menanamkannya dalam-dalam di benaknya. Akan tetapi, dia tetap tidak dapat memahami maknanya, apalagi mempraktikkannya. Bahkan di Gua Wudao Yuan, udara dingin di udara hanya dapat menekan pikirannya yang mengganggu dan membuatnya mengingat kitab suci itu dengan lebih jelas. Dia tidak tahu bagaimana cara memahaminya. Lupakan saja, lupakan saja. Mungkinkah aku benar-benar tidak punya bakat untuk mempraktikkan hal-hal tingkat tinggi ini? Fang Xing meneguk anggur itu sedikit demi sedikit, mendesah sambil berpikir. Dia tidak berpikir untuk pergi terburu-buru. Tidak mudah baginya untuk memasuki gua misterius seperti itu. Bahkan jika dia tidur di dalamnya selama 3 hari, dia tidak bisa pergi. Dia tidak bisa menderita kerugian, bukan? Dengan pemikiran ini, Fang Xing dengan santai meminum anggur di dalam gua, teguk demi teguk. Lambat laun, alkoholnya mulai berefek. Dia tidak mempraktikkan metode misterius apapun untuk memurnikan anggur. Lambat laun, alkoholnya mulai berefek dan dia tertidur lelap. Buah Dao Hong Meng, alam semesta halus. Karena ia terus berpikir, setelah Fang Xing tertidur, entah sadar atau tidak, kitab suci sutra rasa Taisang yang terukir dalam benaknya terus bergema di benaknya. Lambat laun, sesuatu yang ajaib terjadi. Dalam kegelapan, pikiran Fang Xing dituntun oleh kitab suci, dan mulai mengalami perubahan yang luar biasa. Kekuatan spiritualnya beredar, kesadarannya berubah, dan seluruh orang itu tampaknya telah jatuh ke dalam mimpi yang aneh. Dingin. Ini adalah perasaan pertama Fang Xing. Pada saat ini, ia tampak telah berubah kembali menjadi bayi, merangkak maju sendirian di salju dan es. Sedingin pisau, ia menggores tulang dan daging, mengguncang urat dan mencuci sumsum, serta menusuk kulit dengan darah dingin. Fang Xing sangat kedinginan sehingga dia ingin menggertakkan giginya, tetapi saat ini dia bahkan tidak memiliki gigi, jadi dia hanya bisa menahannya. Di hamparan luas itu, hanya ada es dan salju, tidak ada harapan, dan yang ada hanyalah niat membasmi dari langit dan bumi. Setelah waktu yang tidak diketahui, hawa dingin membuat Fang Xing, yang sedang tidur di panggung batu giok di dalam gua, diselimuti lapisan es. Tinjunya terkepal begitu kuat hingga mengeluarkan suara berderit, dan urat-uratnya terlihat, saat ia berjuang melawan dingin, angin, dan salju yang tak berujung dalam mimpinya. Teruslah mendaki, bahkan jika setiap langkah yang kau ambil menyebabkan angin dan salju meniupmu mundur 3 langkah, kau tetap mendaki. Akan tetapi, keberanian untuk berjuang demi bertahan hidup tidak dapat mengubah nasib mati beku. Sepotong kristal salju muncul di padang salju, dan bayi yang marah itu membeku di batu giok yang dingin, dengan mata terbuka lebar dan menangis ke langit. Setelah waktu yang tidak diketahui, pemandangan berubah lagi dan Fang Xing telah memasuki medan perang. Bumi retak, guntur dan api jatuh dari langit, dan seluruh daratan berubah menjadi medan perang yang hangus. Perang itu menghancurkan bumi dan mengguncang langit. Banyak sekali orang sombong yang tewas dalam kehinaan. Banyak sekali orang kuat yang bertempur sampai mati dan menyerbu musuh-musuh jahat seperti hujan bintang. Fang Xing juga tampaknya telah berubah menjadi prajurit berbaju besi, bertarung melawan musuh-musuh jahat yang menyerbu seperti air pasang. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya, dan darah musuh menodai baju besinya yang dingin. Formasi pertempuran di pihaknya telah dikalahkan, dan musuh di sekitarnya berkumpul semakin banyak, dan mereka tidak dapat dibasmi. Anda memiliki kekuatan untuk mengangkat langit,
tetapi Anda tidak memiliki takdir untuk melawannya. Hingga akhirnya, Fang Xing ditembak mati oleh musuh yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke depan, dan dia melolong marah. Adegan berubah lagi, Fang Xing berubah menjadi seorang sarjana yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian kekaisaran. Dia penuh dengan antusiasme dan ambisi, tetapi dia gagal pada akhirnya dan pulang dengan kekecewaan. Dia mengemasi tasnya dan kembali ke kampung halamannya, di mana dia belajar keras selama 3 tahun dan kembali ke ibu kota. Hasilnya sama, dia gagal lulus ujian kekaisaran lagi. Fang Xing kembali ke kampung halamannya dan belajar keras lagi, 3 tahun setelah 3 tahun. Rambutnya memutih, wajahnya keriput, dan bisnis keluarganya hancur. Di tengah angin dan hujan yang dingin, Fang Xing yang berambut putih meringkuk di gubuk beratap jerami yang bocor dan berteriak 3 kali, "Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir." Ia menghembuskan napas terakhirnya dengan putus asa. Matanya yang redup menatap tali yang tergantung di atap, seolah-olah ia mengingat kembali semangat dan vitalitas masa mudanya. Satu mimpi demi satu mimpi, satu kehidupan demi kehidupan. Mungkin akan sesingkat serangga musim panas, mungkin akan bertahan selama beberapa dekade, mungkin akan berakhir dengan cemerlang, mungkin akan mati sendiri. Sebuah suara samar bergema dalam benak Fang Xing bagaikan lonceng pagi dan genderang sore. Tao itu nyata, Tao tidak salah. Nah, mengapa begitu banyak roh jahat yang datang? Apakah ada yang salah dengan formasi yang memisahkan langit dan bumi? Di kaki kuil Wudao, pelayan tua yang menjaga tempat itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke langit dengan tatapan dingin. Di sekitar gunung salju besar, jiwa-jiwa sisa yang datang entah dari mana muncul seperti kunang-kunang. Ada ratusan dan ribuan dari mereka, berputar-putar di sekitar gunung salju besar seperti hujan meteor. Udara dingin Taiyin Suanyu yang tersisa di dalam gunung salju besar bahkan tidak bisa menghilangkannya. Beberapa yang lebih kuat bahkan bergegas langsung menuju lingkaran sihir yang didirikan di sekitar gunung salju besar, tidak peduli untuk menghilang begitu saja. Beraninya kau mengganggu murid-muridku dari gunung salju besar yang sedang mundur. Apa kau ingin menghancurkan jiwa mereka? Keluar dari sini. Pelayan tua itu berteriak keras, terbang ke udara, membentuk lingkaran sihir dengan tangannya, dan seruling bambu ungu muncul di depannya. Pelayan tua itu memegang seruling itu, menangis terseduh-seduh dan meniupnya, dan suara seruling yang panjang segera terdengar. Suara seruling yang tenang itu mengandung kekuatan yang menakutkan. Roh-roh jahat itu ketakutan oleh suara seruling itu, seolah-olah es dan salju bertemu dengan air mendidih. Mereka menghilang satu demi satu dengan jeritan yang menyedihkan, dan sisanya terbang ke segala arah. Roh jahat berani datang ke gunung salju untuk membuat masalah. Kau sedang mencari kematian. Pelayan tua itu mengusir roh jahat itu, mendengus dingin, dan turun untuk memeriksa lingkaran sihir itu. Melihat lingkaran sihir itu masih utuh, dia sedikit terkejut. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Bagaimana lingkaran sihir itu bisa menarik begitu banyak roh jahat jika masih utuh? Setelah berpikir sejenak, pelayan tua itu tidak dapat menemukan jawabannya, jadi dia duduk kembali di sudut gunung dan menjaga kuil Wudao. Meskipun masalahnya aneh, itu tidak serius. Tempat-tempat seperti Akademi Wudao rentan terhadap roh jahat, yang sangat umum. Bahkan dengan susunan sihir yang sempurna, tidak ada jaminan bahwa roh jahat tidak akan dapat merasakannya. Itu seperti malapetaka Dao, yang sulit dihindari. Karena itu, dia tidak curiga apapun. Lagi pula, ada 2 orang yang sedang membangun fondasi mereka di Akademi Wudao saat ini. Mungkin itu adalah pengaruh malapetaka Dao mereka. Tahu itu nyata, tidak salah. Pada saat ini, Fang Xing terbangun dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasakan sakit kepala yang parah, seperti sedang mabuk. Ini adalah perasaan yang sudah lama tidak dirasakannya. Setelah memulai jalan kultivasi, tubuhnya menjadi semakin kuat, dan dia tidak lagi merasakan perasaan ini. Dalam pikiranku, terdengar suara seperti lonceng dan genderang besar yang berdengung dan bergema dalam waktu lama. Apa yang sebenarnya terjadi? Fang Xing mengusap kepalanya dan perlahan duduk. Ia merasa ada yang tidak beres. Ia mengendalikan emosinya dan duduk, lalu mulai memeriksa kondisi tubuhnya dengan saksama. Apa yang baru saja terjadi sungguh aneh. Ia tertidur dan bermimpi aneh tanpa henti. Ia merasakan gelombang keputusasaan, tubuhnya kosong dan lemah, dan sakit kepalanya terasa menusuk. Ia bertanya-tanya apakah ada yang salah ketika ia memaksakan diri berlatih Tai Sang Ganying Jing. Tidak. Setelah diselidiki, Fang Xing menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Dia hanya mengonsumsi terlalu banyak energi spiritual. Seolah-olah dia baru saja melalui pertempuran hebat. Dia akan baik-baik saja setelah beristirahat dan mengisi kembali energi spiritualnya. Namun, ada yang salah dengan kesadarannya. Tanpa terlihat, kesadaran spiritual menjadi jauh lebih kuat, seakan-akan telah dinaikkan secara paksa ke tingkat yang lebih tinggi.
Saya telah membangun fondasi Taoisme tingkat kedua. Kesadaran spiritual saya sudah pasti meningkat, tetapi seharusnya tidak meningkat sebanyak ini. Fang Xing mendecakkan bibirnya, dan indera spiritualnya menyapu seperti cambuk. Dalam sekejap, dia menemukan bahwa indera spiritual yang sebelumnya hanya dapat menyapu radius 10 zang kini telah meningkat menjadi lebih dari 20 zang, yang 3 atau 4 zang lebih jauh dari yang dia duga. Wajahnya serius. Ia memeriksa perubahan tubuhnya lagi dan menemukan bahwa memang tidak ada bahaya tersembunyi yang tersisa. Ia menghela napas lega dan merenung diam-diam. Mungkinkah setelah aku tertidur, aku secara tidak sengaja atau sengaja memicu kesempatan untuk berlatih Tai Sang Ganying Pian. Mimpi-mimpi aneh yang tak berujung itu membuatku tidak dapat membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Aku mengalami semua jenis kehidupan dan kematian. Dalam keputusasaan, aku benar-benar memelihara kesadaranku. Ya ampun, kitab suci yang rusak ini hanyalah sebuah teks yang mengambil pendekatan berbeda dan menggunakan metode aneh untuk menumbuhkan kesadaran spiritual. Fang Xing secara kasar menebak alasannya, tetapi dia bahkan lebih terkejut dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kekuatan spiritual Tao dan kesadaran ilahi merupakan dua cara paling ampuh yang muncul setelah kultivator alam spiritual berhasil membangun fondasinya. Kekuatan spiritual dasar Taoisme adalah sumber kekuatan. Ketika energi spiritual membentuk dasar Taoisme, kekuatan spiritual yang dikeluarkan lebih kuat dan bekerja lebih cepat. Justru karena keberadaan kekuatan spiritual inilah para kultivator di alam pembentukan dasar sering kali memiliki kekuatan untuk menghancurkan para kultivator di alam gerakan spiritual. Ini karena tidak peduli seberapa berbakat seorang kultivator di alam gerakan spiritual, ada perbedaan kualitatif dalam sumber kekuatan antara mereka dan para kultivator pembangun dasar, seperti tidak peduli seberapa keras batu, ia tidak sekokoh besi. Adapun kesadaran spiritual, kesadaran ini merupakan kesadaran keenam di samping panca indera mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh yang dihasilkan setelah fondasi terbentuk dan jiwa sejati terpelihara. Kesadaran ini memiliki berbagai efek magis. Kesadaran ini dapat mendeteksi dan mengaktifkan kekuatan magis. Begitu pikiran bergerak, kekuatan magis akan terwujud. Inilah efek dari kesadaran spiritual. Oleh karena itu, dalam tahap membangun fondasi, para kultivator yang ingin meningkatkan kekuatannya seringkali memulai dengan kekuatan spiritual atau kesadaran Tao mereka. Atau mereka meningkatkan kultivasi mereka dan membentuk fondasi Tao ganda, yang secara alami akan jauh lebih kuat daripada fondasi Tao tunggal. Atau mereka menggunakan metode rahasia untuk menyempurnakan fondasi Tao mereka, menaikkannya dari fondasi Tao hijau menjadi fondasi Tao merah, yang juga akan sangat meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Selain metode ini, hanya ada metode untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Dalam dunia kultivasi, metode peningkatan kesadaran spiritual seluas lautan asap dan sebanyak bintang. Istana Bingin adalah salah satu warisan yang memiliki rahasia unik untuk menumbuhkan kesadaran spiritual. Istana ini menekankan menggunakan musik untuk memelihara jiwa dan menggunakan jiwa untuk menggerakkan metode. Dimulai dari alam Lingdong, istana ini mengajarkan para pengikutnya untuk berlatih musik, belajar memainkan sitar, dan memelihara jiwa. Setelah fondasinya terbentuk, kekuatan kesadaran spiritual mereka seringkali jauh melampaui para kultivator di alam yang sama. Setelah membangun fondasinya, Istana Bingin memiliki banyak metode untuk memelihara kesadaran dan memperkuat jiwa, dan metodenya sangat mendalam. Namun, tidak peduli apakah itu Istana Bingin atau metode lain untuk menumbuhkan kesadaran spiritual, semuanya didasarkan pada pengasuhan. Mereka berhati-hati dan memperlakukan kesadaran spiritual sebagai tanaman muda, dengan hati-hati melindunginya dan membuatnya semakin kuat sedikit demi sedikit. Ini juga merupakan konsensus tentang metode pengembangan kesadaran spiritual. Bagaimanapun, kesadaran spiritual seorang kultivator di tahap pembentukan fondasi baru saja muncul dan terlalu lemah. Kesadaran itu harus dipelihara dengan hati-hati. Jika ada masalah, itu akan menjadi bencana. Akan tetapi, Fang Xing memahami kitab suci respon Tai Sang selama waktu ini dan menyaksikan metode yang menakjubkan dan aneh ini dalam menumbuhkan kesadaran spiritual. Rangkaian mimpi buruk, rasa putus asa yang luar biasa, kesepian dan keputusasaan dalam mimpi, sebenarnya adalah ilusi yang dihasilkan dengan mempraktikkan sutra rasa Tai Sang. Dengan menggunakan metode kultivasi yang kasar dan intuitif ini, kesadaran spiritual Fang Xing meningkat pesat dalam satu mimpi buruk nyata demi mimpi buruk. Efeknya berkali-kali lipat lebih baik daripada metode kultivasi kesadaran spiritual biasa di dunia. Namun, ada krisis. Fang Xing sangat senang bahwa dia terbangun dari mimpi buruk tepat waktu, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Sekarang dia sudah mengerti bahwa sakit kepala yang hebat dan kelemahan fisiknya sebenarnya disebabkan oleh kerusakan pada kesadaran spiritualnya. Meskipun metode latihan Sutra Tai Sang Ganying sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran spiritualnya, tidak dapat dihindari bahwa kesadaran spiritualnya akan rusak jika ditingkatkan terlalu cepat. Tentu saja, ini bukan hal yang buruk.
Selama kesadaran spiritualnya tidak hancur, dia pasti akan mendapatkan banyak manfaat setelah pemulihan. Setelah meneguk beberapa teguk anggur untuk mengisi kembali kekuatan spiritualnya, Fang Xing perlahan duduk dan bersandar di dinding es. Istana peri itu aneh, dan ada orang menyebalkan batu tua yang sedang bermain trik di sana. Kelihatannya tempat itu tidak bagus. Metode yang dipelajari di sana juga aneh. Metode kultivasi semacam ini benar-benar tidak mengenakan. Fang Xing bergumam pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak berniat melepaskan metode sutra rasa Taisang. Bagaimanapun, bahkan jika dia dimarahi, metode kultivasi yang kasar dan langsung ini sangat disukainya. Akan lebih baik membasminya secara langsung daripada dimainkan piano dan harpa dengan cara yang suam-suam kuku. Baiklah, apakah ada hubungan antara sutra induksi tertinggi ini dengan topeng hantu rubah hijau? Setelah berpikir sejenak, Fang Xing tiba-tiba teringat sebuah kemungkinan, jadi dia mengeluarkan topeng hantu rubah hijau. Ketika kesadarannya berangsur-angsur pulih dan sakit kepala yang menusuk sedikit mereda, dia menyapu kesadarannya ke topeng itu. Tak lama kemudian, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Topeng yang dia lihat dengan kesadarannya berbeda dari apa yang dia lihat dengan mata terbukanya. Topeng itu tampak terbungkus dalam lapisan cahaya putih samar. Cahaya ini seperti pembatas atau lingkaran sihir yang menyegel topeng asli. Namun, indera spiritual Fang Xing memiliki kemampuan untuk menembus lingkaran sihir, tetapi hanya dapat menembus sedikit sebelum habis dan tidak dapat maju lebih jauh. Setelah mencoba beberapa kali, Fang Xing harus menghela napas dan menyerah. Dia tahu dalam hatinya bahwa tebakannya benar, tetapi indera spiritualnya masih terlalu lemah untuk menembus lapisan luar pembatasan dan menjelajahi rahasia di dalam topeng. Sepertinya seseorang perlu memiliki indera spiritual yang cukup kuat untuk menembus batasan dan mengintip ke pintu di dalam topeng. Fang Xing tiba-tiba menyadari sesuatu, jadi dia menyingkirkan topeng hantu rubah hijau dan berhenti mengkhawatirkannya. Kesadaran spiritual adalah indera keenam selain panca indera, tetapi dapat menembus batasan-batasan biasa. Setidaknya batasan-batasan dan formasi-formasi terhadap para kultivator di alam gerakan spiritual tidak dapat menghalangi kesadaran spiritual para kultivator pembangun fondasi. Akan tetapi, beberapa batasan tingkat tinggi dapat mencegah kesadaran spiritual untuk menjelajah. Akan tetapi, seperti halnya tidak ada tombak dan perisai mutlak di dunia, tidak ada batasan yang dapat menghalangi semua kesadaran spiritual untuk memata-matai. Selama kesadaran spiritual cukup kuat, ia dapat menembus batasan apapun. Pembatasan pada topeng hantu ini sangat rumit. Bahkan cermin dewa dan Ibel Yin yang tidak dapat menentukan batasnya. Setelah duduk beberapa saat, Fang Xing berdiri dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Dia meletakkan telapak tangannya di dinding es, lalu menyelidiki indera spiritualnya ke dalamnya, mencoba menembus dinding es. Ada juga batasan di antara gua-gua di Gunung Wudao untuk mencegah para jenius yang memperoleh pencerahan di sini agar tidak saling mengganggu dan memengaruhi. Namun, karena para jenius dari suku Gunung Salju Besar semuanya berada di wilayah Lingdong, tingkat batasannya sebagian besar tidak tinggi. Pada saat ini, Fang Xing ingin menguji perbedaan antara batasan biasa dan batasan pada wajah hantu rubah hijau. Saat kesadaran spiritualnya bergerak menembus dinding es, ia segera menemui suatu hambatan. Namun, Fang Xing berkonsentrasi sejenak dan mendesak kesadaran spiritualnya untuk menembusnya dengan sangat mudah. Hal ini sedikit mengejutkan Fang Xing. Ia mengerti dalam hatinya bahwa setelah berlatih sutra induksi tertinggi, bukan hanya kekuatan kesadaran spiritualnya meningkat, tetapi ia juga memiliki keunggulan unik dalam menembus hambatan. Tak lama kemudian, Fang Xing melihat pemandangan di gua sebelah. Gua itu ditata dengan cara yang sama seperti kamar batunya, kosong dan tanpa siapapun. Udara dingin di dalamnya juga jauh lebih sedikit, seolah-olah lingkaran sihir itu belum diaktifkan. Lihat ke sebelah. Tingkah laku yang sedikit ingin tahu ini membangkitkan minat Fang Xing yang bosan, yang berjalan dengan penuh semangat ke dinding batu lainnya. Ketika ia memasuki tempat ini untuk beristirahat, ia teringat bahwa 3 gua sudah ditempati. Ia tidak terlalu memikirkannya saat itu, tetapi sekarang ia ingin melihat siapa yang begitu berani memasuki Gunung Wudao untuk beristirahat sebelum Paman Fang. Jauh lebih sulit bagi indera spiritual untuk menjelajahi gua ini. Selain menembus batasan yang awalnya dibuat di antara dinding-dinding batu, ada batasan lain yang dibuat di dalam gua. Tampaknya batasan itu dibuat oleh seseorang di dalam gua. Dia tampak seperti orang yang berhati-hati. Untungnya, batasan ini tidak bertahan lama di bawah deteksi indera spiritual Fang Xing, dan batasan itu ditembus dan memindai pemandangan di dalamnya. Melihat hal itu, dia menjadi sedikit marah dan mengumpat dalam hati, mengapa telur emas dan pantat terbalik itu? Ternyata orang-orang di bilik batu sebelah bukanlah orang lain, melainkan Pangeran Chu Huang dan adiknya Cuci. Mereka duduk berhadapan. Cuci duduk bersila di atas panggung teratai dengan pola naga ungu emas melingkarinya. Di bawah panggung teratai, darah merah tua naik dan merembes ke dalam tubuhnya.
Pangeran Chu Huang menekan satu telapak tangannya di panggung teratai dan menyemburkan gumpalan api emas ke dalamnya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Cuci dulunya hanya memiliki kultivasi spiritual tingkat ke-8, tetapi sekarang, dia secara mengejutkan telah mencapai kultivasi spiritual tingkat ke-9. Selain itu, energi spiritual dalam tubuhnya jelas sedang disempurnakan sedikit demi sedikit, menjadi sangat murni, hampir sebagus Fang Xing yang berada di alam spiritual pada awalnya. Dapat dilihat bahwa platform teratai berpola naga ini memiliki fungsi untuk menguapkan energi spiritual dalam tubuh seorang kultivator di alam spiritual dan meletakkan fondasi yang kokoh. Mari kita lihat apakah kita bisa membuat mereka mendapat masalah. Fang Xing punya ide yang buruk. Mengetahui bahwa dia tidak boleh diganggu saat berlatih, dia sengaja ingin mengganggunya. Setelah mencobanya, dia merasa masih belum bisa melakukannya. Meskipun indera spiritualnya sudah membaik, indera spiritualnya masih terlalu lemah. Setelah menembus dua lapisan batasan, indera spiritualnya menjadi sangat lemah. Tidak mudah baginya untuk sekadar melihat sekilas pemandangan di gua berikutnya. Bahkan lebih sulit lagi untuk memengaruhi orang lain dengan indera spiritualnya. Itu seperti melihat seseorang dengan mata dan membasmi seseorang dengan mata adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Pangeran Chu Huang, yang tengah menyemburkan api keemasan ke dalam panggung teratai berpola naga, mengendurkan tangannya namun sedikit mengernyit. Kakak, sudah berakhir. Putri Cuci membuka matanya, tampaknya dengan susah payah, dan wajah kecilnya memerah. Pangeran Chu Huang dengan hati-hati merasakannya sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata mungkin aku telah berlatih selama 8 hari dan aku sedikit lelah. Baru saja aku merasa ada seseorang yang memata-matai kita dengan pikiran ilahi. Pada titik ini, dia dengan hati-hati merasakannya lagi dan berkata tapi itu pasti ilusiku. Ada batasan yang ditetapkan oleh 5 leluhur jin dan di dinding es Wudao Yuan. Ada juga batasan di gua kita untuk mencegah orang lain memata-matai rahasia pemurnian darah istana kerajaan kita. Bahkan jika itu adalah seorang kultivator di tahap akhir pembangunan fondasi, aku khawatir dia tidak akan dapat melewati 2 batasan untuk memata-matai kita. Jika seorang master jin dan mengintip, itu akan seperti awan yang melewati langit biru, tidak meninggalkan jejak, dan aku tidak akan menemukannya. Perkataan Pangeran Chu Huang sangat tenang, namun mengejutkan Fang Xing. Orang menyebalkan emas ini benar-benar kuat. Indera spiritualku begitu kuat sehingga bahkan aku takut padanya, tetapi aku hampir ditemukan olehnya. Saudaraku, bisakah kita beristirahat sebentar? Cuci bertanya dengan susah payah, tampak sedang menahan sakit yang amat. Pangeran Chu Huang berkata dengan tenang teruskan, kamu telah memurnikan darah sebanyak 9 kali, dan sekarang hanya tersisa 1 kali lagi, kamu tidak boleh menyia-nyiakannya. Putri Cuci menggigit bibirnya dan berkata dengan suara gemetar, tapi sekarang, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pangeran Chu Huang menatapnya dengan dingin dan berteriak, kau tidak berguna. Tidak bisakah kau menahan rasa sakit kecil ini? Bagaimana mungkin panggung teratai naga pemurni darah istana kerajaan dapat dinikmati oleh orang biasa? Kau memiliki kesempatan ini, tetapi kau tidak menghargainya. Sekarang hanya tersisa 2 hari bagimu untuk bersaing dengan gadis liar dari Bohai itu untuk memperebutkan tali naga Zeng. Jika kau kalah darinya, bukankah itu akan mempermalukan istana kerajaan kita? Ketika Fang Xing mendengar ini, keinginannya untuk membuat masalah memudar dan dia memutuskan untuk mendengarkan dengan saksama. Karena ini menyangkut Ying Kiao Kiao, kita masih perlu memperhatikannya. Pangeran Chu Huang tidak terburu-buru untuk berbicara. Dia meletakkan telapak tangannya langsung di atas alas teratai berpola naga dan memaksa Cuci untuk memurnikan energi spiritual. Cuci tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan menahannya. Proses pemurnian berlangsung lama. Indera spiritual Fang Xing memudar setelah beberapa saat dan tidak bisa lagi menyelidiki. Dia harus mengecilkannya kembali, menghangatkannya sejenak, lalu menyelidiki lagi. Ini diulang beberapa kali hingga pemurnian darah akhirnya selesai. Putri Cuci, yang sedang duduk bersila di atas alas teratai bercorak naga, darahnya mengalir deras dan energi spiritualnya mengalir seperti benang. Dia menutup wajahnya sedikit, dan di udara di sekitarnya, ada bayangan samar naga yang berputar-putar sebelum menghilang ke dalam tubuhnya. Itu sangat mengejutkan. Pemurnian darah sudah selesai. Jika kau berhasil membangun fondasimu, setidaknya kau akan membentuk fondasi yang sempurna, dan setidaknya ada peluang 10% untuk membentuk fondasi emas. Namun, sebelum kesempatan itu datang, kau harus tetap mempertahankan kultivasi alam spiritualmu. Pangeran Chu Huang berkata dengan tenang, dan kau harus mendapatkan sitar tali naga. Dengan itu, istana kerajaanku akan memiliki penolong hebat lainnya dan akan mendominasi wilayah Chu. Cuci mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saudaraku yang mulia. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Pangeran Chu Huang mengangguk pelan, menjentikkan jarinya, aliran darah keemasan pun melesat ke udara dan hinggap di kening Cuci,
berubah menjadi pola naga emas yang tampak nyata, separuh tersembunyi dan separuh terlihat, amat ajaib, bak mata emas. Kakak, kamu. Cuci merasakan keajaiban setetes darah emas ini dan bertanya dengan heran. Pangeran Chu Huang berkata dengan tenang, kau akan bersaing dengan gadis liar dari Bohai itu untuk memperebutkan tali naga Zeng. Aturannya telah ditetapkan. Leluhur baru saja mengirimiku pesan bahwa kalian berdua akan ditempatkan di lembah di bawah puncak Luoxue. Kali ini, istana kerajaan kami mengeluarkan 10 pil suci darah naga yang sangat langka untuk Hukin sebagai ganti kesempatanmu untuk bersaing secara adil dengan gadis liar dari Bohai itu. Pak Tua Hukin murah hati dan tidak menyimpan 10 pil darah naga ini untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, ia mengeluarkan semuanya dan menyembunyikannya di lembah. Setelah memasuki lembah, kau dan gadis liar itu akan mencari dengan kemampuanmu sendiri. Siapapun yang menemukan pil darah naga akan memilikinya. Ketika ujian selesai, siapapun yang menemukan lebih banyak pil darah naga akan mewarisi tali naga Zeng. Sedangkan bagi yang kalah, pil darah naga di tanganmu akan menjadi kompensasi. Kali ini, aku akan memberimu setetes darah sejati Taoisku, yang akan membuatmu merasakan energi naga dalam pil darah naga dalam waktu 3 hari. Aku ingin kau mendapatkan ke-10 pil darah naga kali ini, dan jangan serahkan pada orang lain. 10. Putri Cuci sedikit terkejut, berpikir jika dia mendapatkan semua pil darah naga, bukankah itu berarti setelah dia mewarisi tali naga Zeng, adik perempuannya dari kerajaan Bohai akan kehilangan segalanya, bahkan tanpa kompensasi pil darah naga. Pangeran Chu Huang tampaknya melihat apa yang ada di dalam pikirannya dan berkata dengan suara dingin, pil darah naga suci terbuat dari saripati darah naga asli. Pil ini memiliki efek membersihkan sumsum tulang dan memurnikan tulang. Pil ini sangat berharga bahkan bagi para kultivator pembangun fondasi. Seberapa berharganya pil ini? Bahkan istana Chuang kita hanya memiliki 21 pil. Pil yang sangat berharga seperti ini akan sia-sia bahkan jika aku memberikan semuanya kepadamu. Kamu masih ingin membaginya dengan orang lain. Putri Cuci tidak berani menegurnya, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dalam diam dan berkata, kakak, aku akan mengingat ini. Pangeran Chu Huang mengangguk, lalu berdiri dan membawa Putri Cuci keluar dari gua, lalu pergi di atas awan emas. Fang Xing pun segera menarik kesadarannya dan berpikir dalam hati, orang menyebalkan emas ini benar-benar tidak tahu malu. Dia terus berbicara tentang aturan, tetapi diam-diam memberikan perlakuan khusus kepada saudara perempuannya. Bukankah gadis otang pembawa sial itu ditakdirkan untuk gagal? Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia memutuskan untuk tidak tinggal di gua lagi, jadi dia menerobos penghalang dan pergi, menuju ke arah tempat Jin Yun pergi. Pada saat ini, di depan sebuah lembah sejauh 300 mil, lelaki tua Hukin dengan pakaian dan rambut abu-abu serta Chu Taisang dengan jubah kuning sedang duduk bersila di lereng gunung bersalju, di atas panggung batu yang menonjol. Mereka tampak seperti makhluk abadi dan tampaknya tidak berada di dunia manusia. Ying Kiao Kiao, berpakaian merah, berdiri di bawah puncak yang tertutup salju, memegang gulungan kitab suci yang menguning. Pada saat ini, wajahnya terlihat cerah dan tanpa cacat, luka-lukanya tampaknya telah sembuh, dan kultivasinya telah meningkat pesat. Chu Taisang melirik ke arah Wu Daoyuan dan melihat cahaya keemasan, jadi dia berkata, saudara-saudari juga ada di sini. Rekan Daois Hukin, kamu tidak boleh mengabaikan tanggung jawabmu atas ujian ini. Jika juniorku memenangkan ujian ini, dia akan menjadi murid keempatmu. Kamu harus mengajarinya dengan sisin. Orang tua Hukin berkata dengan tenang, jika Cuci benar-benar ingin berbakti padaku, dia hanya akan menjadi adik perempuan kelimaku. Chu Taisang sedikit terkejut dan berkata, kita sudah sepakat tentang ini. Hukin tersenyum dan berkata, dulu kita sepakat bahwa jika Cuci bisa memenangkan pertandingan ini, aku akan mewariskan tali naga Zeng kepadanya, tetapi aku tidak mengatakan bahwa aku akan membiarkannya menjadi murid keempatku. Aku sudah memutuskan bahwa tidak peduli apakah Ying Kiao Kiao bisa mewarisi tali naga Zeng atau tidak, aku akan menerimanya sebagai murid keempatku. Lagi pula, jika dia kalah dalam ujian, hanya bisa dikatakan bahwa aku tidak mengajarinya dengan baik, tetapi aku tidak bisa mengeluarkannya dari sekte dan menerima murid baik lainnya untuk menggantikannya hanya karena dia kalah dalam ujian seperti itu, kan? Itu terlalu tidak masuk akal. Meski nadanya jelas, kata-katanya diucapkan dengan penuh keyakinan, tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Chu Taisang tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit dan berkata, lupakan saja, kamu masih punya sifat pemarah seperti itu. Kalau begitu, biarlah aku, seorang junior, menjadi murid kelimamu. Namun, karena kamu telah menerima gadis dari Bohai ini sebagai murid keempatmu, jika tali naga Zeng ini berakhir di tangan Cier, aku tidak akan membiarkan gadis itu kembali dengan tangan kosong. Kali ini aku membawa 3 senjata mistis agung dari istana kerajaan, dan dia boleh memilih salah satunya. Orang tua Hukin berkata dengan tenang, itu tidak perlu.
Masih belum diketahui siapa yang akan menang atau kalah di antara kedua junior itu. Chu Taisang tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa kali ini dia telah menggunakan beberapa trik untuk memberi kesempatan kepada generasi mudanya untuk memperjuangkan tali naga Zeng. Meskipun lelaki tua Huqin setuju, dia sedikit tidak senang di dalam hatinya. Namun, dia tidak punya pilihan. Tali naga Zeng sangat penting, dan istana kerajaan pasti tidak akan melepaskannya. Dia akan mendapatkannya berapapun harganya. Putra mahkota Chu Huang dan Putri Cuci datang di atas awan, dan mereka mendarat 3 mil jauhnya. Sambil memegang tangan Cuci, mereka tiba di depan gunung salju. Mereka memberi hormat terlebih dahulu kepada lelaki tua Huqin, dan kemudian kepada Chu Taisang. Etika mereka sangat teliti sehingga tidak tercela. Dapat dilihat bahwa omelan Fang Xing telah memberinya pelajaran. Sekarang dia melakukan segala sesuatunya semulus awan, teliti, dan tidak pernah membuat kesalahan. Silakan, lakukan yang terbaik. Orang tua yang memainkan Huqin mulai bermain, suaranya samar-samar terdengar oleh Ying Qiao Qiao yang tengah berdiri di bawah puncak bersalju. Ying Qiao Qiao mengangguk, berbalik, membungkuk kepada lelaki tua yang memainkan Huqin di atas batu bersalju, dan mengumpulkan keberanian untuk melangkah maju. Saat Ying Qiao Qiao dan Cuci berjalan menuju lembah Luoxue satu demi satu, ketegasan yang langka muncul di wajahnya. Dia melirik ke arah halaman Wan Luo, lalu mengangguk diam-diam dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Ada 10 pil darah naga suci di lembah. Tergantung siapa yang menemukan lebih banyak. Kau tidak perlu mengembalikan pil-pil itu kepada Tetua Agung. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Setiap pil darah naga suci tak ternilai harganya. Itu dapat dianggap sebagai sumber daya yang diberikan kepadamu oleh Gunung Salju Besar. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Pelayan tua yang berdiri di pintu masuk lembah menjelaskan peraturan kepada kedua gadis itu lagi, lalu minggir dan membiarkan mereka memasuki lembah. Dua sosok lembut, satu merah dan satu kuning, berubah menjadi dua aliran cahaya dan bergegas menuju lembah salju yang jatuh. Tak lama kemudian, lingkaran sihir itu tertutup hingga mereka berdua keluar dari lembah salju yang jatuh. Maka akan jelas siapa yang akan mendapatkan tali naga Zeng. Senjata misterius tingkat atas ini, yang kualitasnya bahkan lebih tinggi dari Jing Huangqin, dan kesempatan untuk mencapai puncak dalam semalam, pada akhirnya akan memiliki tujuan. Chu Taisang melirik dan melihat putra mahkota Chu Huang duduk bersila di atas panggung batu giok dengan mata sedikit terpejam, tampak acuh tak acuh. Melihat ekspresinya, Chu Taisang merasa lega. Tidak diragukan lagi bahwa mereka membantu Cuci meningkatkan kultivasinya. Tetua Huqin tidak tinggal diam selama periode ini. Kultivasi Ying Qiao Qiao jelas telah mencapai puncak ketangkasan spiritual tingkat ke-9, dan temperamen serta semangatnya telah mengalami perubahan besar. Kekuatannya juga pasti meningkat pesat. Namun, dengan pengaturan yang dibuat oleh putra mahkota Chu Huang, Chu Taisang percaya bahwa masalah ini masih dapat diatasi. Chu Wangting bertekad untuk mendapatkan senjata misterius kelas atas itu. Aku yakin wanita tua Huqin sudah siap untuk menyerahkan tali naga Zeng kepada Chu Wangting. Sedangkan untuknya, murid keempat, hal terburuk yang bisa terjadi adalah dia akan diberi senjata misterius lainnya. Jika tidak berhasil, lakukan sendiri untuknya. Tepat ketika kedua gadis itu memasuki lembah salju yang turun, Fang Xing datang ke sisi lain lembah, mengamati lebih dekat, dan berkata, semuanya tertutup oleh lingkaran sihir. Lao Xie, aku akan memberitahumu posisi 8 gerbang lingkaran sihir. Kamu hitung cara yang aman untuk masuk. Berhati-hatilah agar tidak terdeteksi oleh dua jindan di sana. Jika terjadi sesuatu yang salah, aku akan melemparmu ke toilet terlebih dahulu, lalu melemparmu kencing. Dasar bocah nakal, tidak bisakah kau lebih sopan saat berbicara? Aku ini ramuan emas. Gumam Raja Jahat Dapeng dengan tidak senang. Fang Xingdao berkata, itu hanya seberkas jiwa Raja Ibel inti emas. Kau makan dan minum makananku, dan kau tidak bisa mengatakan beberapa patah kata padaku. Dasar bocah kurang ajar. Aku tidak akan membantumu menghitung. Hitung saja sendiri. Raja Jahat Dapeng sangat marah. Dia benar-benar muak diperbudak oleh Ibel kecil ini. Hei, Tuan Lao Xie, berhentilah marah dan bersikaplah baik. Bersikaplah baik, apakah kau pikir aku cucumu? Katakan sesuatu yang baik. Baiklah, baiklah, aku cucumu, bukankah itu sudah cukup? Ngomong-ngomong, bisakah kau, seorang Ibel yang mengaku dari klan Ibel yang merajalela, menghancurkan susunan sihir yang dibuat oleh ramuan emas lainnya? Kau sudah terlalu membanggakannya di masa lalu, jangan membocorkannya sekarang. Beraninya kau meremehkanku, bocah nakal. Aku harus menjelaskannya terlebih dahulu. Aku hanya bertanggung jawab untuk membantumu masuk dan keluar. Jika kau membuat masalah, aku tidak bisa membantumu. Di lembah Luoxue, sosok Ying Qiao Qiao anggun seperti kupu-kupu, dan roh Ibel Yinglong muncul di atas kepalanya, lebih nyata dan lebih spiritual.
Dengan sedikit indera, dia merasakan napas samar datang dari lembah di depan yang membuatnya merasa sangat familiar. Selama kurun waktu ini, setelah Tetua Hukin mengajarkannya metode rahasia memelihara jiwa dari Istana Bingyin, meskipun dia belum membangun fondasinya, kepekaannya meningkat beberapa kali lipat. Jika seseorang ingin mempelajari teknik rahasia Istana Bingyin, kemampuan penginderaan dan bahkan kesadaran spiritual yang dihasilkan setelah membangun fondasi harus cukup kuat untuk tidak mempelajarinya. Oleh karena itu, penilaian mereka kali ini adalah mengandalkan kemampuan penginderaan mereka sendiri untuk menemukan 10 pil suci darah naga yang tersembunyi. Ying Qiao sangat yakin tentang hal ini. Pak Tua Hukin berkata bahwa bakatnya langka di seluruh Istana Bingyin, dan tidak ada alasan baginya untuk kalah dari putri itu. Setelah merasakan aura pil darah naga suci dengan jelas, Ying Qiao sangat gembira dan terbang cepat. Tak lama kemudian, dia melihat sebuah gua di depannya. Aura itu berasal dari dalam. Dia tahu bahwa pil darah naga suci pasti ada di dalam gua. Dia hendak mempercepat langkahnya dan bergegas masuk ke dalam gua, tetapi tiba-tiba dia melihat bayangan kuning menyala di pintu masuk gua. Itu adalah putri kecil dari istana kerajaan Chu yang berjalan cepat keluar. Ying Qiao tertegun. Dia datang dengan sangat cepat, tetapi dia tertinggal di belakang putri kecil itu. Saya yang pertama merasakannya. Putri Cuci tersenyum tipis pada Ying Qiao, tanpa banyak permusuhan. Ying Qiao juga memaksakan senyum dan berkata, aku akan mencarinya di tempat lain. Setelah berkata demikian, ia melesat pergi dan tiba di puncak gunung. Ia memfokuskan perhatiannya lagi dan segera menemukan target lain. Namun, ketika dia tiba di kolam salju, Ying Qiao menatap kosong ke arah Cuci yang sedang mengeluarkan pil suci darah naga dari mulut seekor ikan besar di kolam salju. Dia merasa sulit untuk mempercayai pemandangan ini. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari putri kecil ini 2 kali berturut-turut. Kali ini, keduanya tidak berbicara satu sama lain, tetapi hanya mengangguk kecil dan terbang ke arah berlawanan. Aku pasti tidak akan kehilangan pil suci darah naga berikutnya. Ying Qiao menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga mengaktifkan roh Ibel Yinglong untuk merasakan energi naga yang samar. Akhirnya, dia menentukan arah pil darah naga suci ketiga dan terbang ke arahnya dengan sekuat tenaga. Namun, ketika dia tiba di bawah pohon pinus kuno yang tumbuh di salju, dia melihat Cuci mengeluarkan pil darah naga suci ketiga dari lempengan batu di bawah pohon pinus. Kemudian, dia tersenyum padanya dengan ekspresi sedikit menyesal dan menyimpan pil darah naga suci ketiga. Ini tidak mungkin. Ying Qiao menatap Putri Cuci dengan tatapan kosong dan berkata dengan tidak percaya. Putri Cuci menghela nafas dan berkata, maaf, kamu pasti akan kalah dariku dalam pertarungan ini. Ying Qiao tertegun sejenak, dan tiba-tiba bertanya apakah kamu baru saja mengikutiku. Dia telah menemukan bahwa tidak mungkin Putri Cuci memiliki kebetulan seperti itu, tidak peduli pil suci darah naga mana yang dipilihnya, dia akan memilih satu pada saat yang sama dengannya, dan selalu mendapatkannya satu langkah lebih cepat darinya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia mengikutinya. Saya memang mengikuti Anda, Putri Cuci menjawab dengan lembut tanpa menyangkal, aku akan mencari pil darah naga ke arah itu setelah kamu menentukan arahnya, lalu mendapatkannya sebelum kamu, tetapi ini tidak melanggar aturan. Malah, aku akan menunggu sampai kamu menentukan arah pil darah naga, lalu menggunakan indera kedewaanku untuk merasakan dan menemukan pil darah naga yang telah kamu pilih, yang mana akan lebih sulit. Ekspresi Ying Qiao menjadi semakin buruk. Mengapa kamu melakukan ini? Putri Cuci merasa sedikit malu. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan lembut, maaf, aku hanya bisa melakukan ini. Dia tidak menjelaskan bahwa dia menggunakan metode ini karena kakaknya ingin dia mendapatkan semua 10 pil suci darah naga, jadi dia ingin mendapatkan semua pil suci darah naga sebelum Ying Qiao. Setelah menentukan arah, Ying Qiao masih perlu merasakan dengan cermat dan mencari-cari, tetapi dia dapat mengandalkan penginderaan darah naga untuk menemukannya dengan lebih cepat. Hanya dengan menggunakan metode ini kita dapat memastikan bahwa Ying Qiao tidak akan mencuri pil suci darah naga. Melihat ekspresi rumit Ying Qiao, Cuci merasa sedikit enggan. Dia dengan lembut mengeluarkan pil suci darah naga yang baru saja dia simpan, meletakkannya di atas lempengan batu, dan berbisik, aku tidak bisa membiarkanmu kali ini. Aku harus mendapatkan semua pil suci darah naga dan Long Xian Zeng juga. Aku turut prihatin padamu. Pil suci darah naga ini adalah kompensasiku untukmu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan hendak pergi. Ying Qiao tertegun sejenak, tetapi tiba-tiba berkata, mari kita bersaing secara adil. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Putri Cuci berhenti, menoleh untuk menatapnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, kau tidak akan menang melawanku. Jika kau bertarung denganku, kau hanya akan kalah telak. Dengarkan saranku, minumlah pil suci darah naga ini dan pergilah. Aku akan memberimu lebih banyak kompensasi di masa depan.
Ying Qiao menggigit bibirnya dan bertanya, mengapa kamu begitu yakin? Putri Cuci mendesah pelan dan berkata, karena aku punya saudara yang baik. Setelah berkata demikian, sosoknya melayang bagaikan peri dan terbang menuju lereng bersalju. Ying Qiao tiba-tiba tertegun di tempatnya, dan lelaki yang mengagumkan di luar celah gunung itu terlintas dalam benaknya. Saat itu, dia menarik napas dalam-dalam dan bertekad untuk menerima ketiga serangan telapak tangan itu. Selain tidak ingin menyerah pada saat-saat terakhir, dia juga percaya bahwa dia telah sampai pada titik itu dan bahwa Pangeran Long Huang tidak akan benar-benar membasminya, jadi dia harus menerimanya bahkan jika dia terluka parah. Akan tetapi, baru setelah bertemu dengan lelaki tua Huqin, dia menyadari betapa berbahayanya situasinya. Bahkan lelaki tua Huqin menyuruhnya untuk berhati-hati terhadap orang-orang dari istana kerajaan Chu. Dia mungkin tidak basmi diri, tetapi jika dia ingin menghancurkan dirinya sendiri, dia tidak akan ragu sama sekali. Ya, menghadapi sang master pembangun fondasi emas, pewaris kerajaan dengan masa depan yang menjanjikan, apa yang dapat kulakukan untuk bersaing? Kalau bicara soal logika, aku ini juga seorang putri kecil di kerajaan Bohai. Tapi kalau dibandingkan dengan putri sungguhan ini, aku ini apa? Bahkan kultivasi ayahnya mungkin tidak sebagus seorang jenderal besar di istana, bukan? Orang lain punya saudara yang baik, apa yang kamu punya? Ying Qiao tersenyum sedikit lelah dan menundukkan kepalanya sedikit. Dalam pikiranku, tiba-tiba muncul wajah menyeringai. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Kakak Xiao Jiu. Karena dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang Pangeran Chu Huang di celah gunung, dia berhasil melewati ujian. Lalu bagaimana dengan sekarang? Ying Qiao menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan ide yang tidak realistis ini dari pikirannya. Bahkan saudara Xiao Jiu yang tampaknya jahat dan maha kuasa tidak dapat menolongku saat ini. Dia bahkan tidak tahu kalau dia diganggu lagi. Saat Ying Qiao memikirkan hal ini, bibirnya sedikit mengerut, dan dia ingin sekali melemparkan dirinya ke pelukan kakak Xiao Jiu dan menangis. Sejak ibel kecil yang penuh kebencian itu membasmi saudara Zhao Yang di depannya, Ying Qiao sudah lama tidak merasa tenang. Dia mengalami mimpi buruk satu demi satu dan bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Bahkan di depan Pak Tua Huqin, orang nomor satu di wilayah Chu, dia tidak bisa merasa tenang. Selalu ada kepanikan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya, dan ketika dia sendirian, dia selalu merasa dingin di dalam hatinya. Hanya saat bersama pembantu bernama Xiao Jiu, dia bisa merasa tenang. Satu-satunya saat dia bisa tidur nyenyak adalah saat Xiao Jiu menggendongnya ke gunung salju. Bahunya yang kurus namun kuat membuatnya merasa sangat tenang. Saat itu, meskipun dia pingsan karena luka seriusnya, dia tidur sangat nyenyak tanpa mimpi buruk, seolah-olah dia jauh dari semua bahaya. Lupakan saja, ayo kembali ke kerajaan Bohai. Tapi sebelum aku pergi, aku harus menemui kakak Xiao Jiu. Ying Qiao mengambil pil darah naga suci dan berpikir dalam hati, biarkan orang-orang mengasihaninya, dia bukanlah orang yang menjanjikan. Namun, saudara Xiao Jiu telah memasuki Akademi Wan Luo dan memiliki masa depan yang cerah, jadi dia pasti membutuhkan sumber daya, jadi dia akan memberinya pil darah naga suci ini. Setelah kembali ke kerajaan Bohai, dia juga akan meyakinkan ayahnya untuk memberinya semua sumber daya yang dapat disediakan oleh Sekte 100 Binatang. Memikirkan hal ini, Ying Qiao melangkah maju dan mengambil pil darah naga suci. Memikirkan penampilan Xiao Jiu, dia tidak bisa menahan senyum dan memanggil dengan lembut, kakak Xiao Jiu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Ying Qiao baru saja memanggil tanpa sadar, tetapi dia tidak menyangka bahwa seseorang tiba-tiba menjawab dengan kasar. Kemudian dia melihat seorang pemuda kurus melompat keluar dari dasar lereng salju dengan seseorang di pundaknya. Setelah diperiksa lebih dekat, siapa lagi kalau bukan Putri Cuci? Tetapi saat itu sang putri kecil kehilangan kesadaran dan tampak pingsan. Benjolan sebesar telur di belakang kepalanya membuktikan bahwa ia dipukul tak sadarkan diri oleh sebatang tongkat. Kakak Xiao Jiu, Ying Qiao tertegun dan mengusap matanya, mengira dia melihat ilusi. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Lelaki itu mengumpat dengan tidak sabar mengapa kamu tidak datang dan membantu. Pada hari pertama setiap bulan, Lao Gui pasti akan meminta tiket bulanan, mengatakan bahwa semua yang lain kosong dan dia tidak akan meminta tiket tanpa ketulusan. Hari ini adalah pembaruan keempat Lao Gui. Bisakah kalian memilihnya karena ketekunannya? Orang yang datang tentu saja Fang Xing. Setelah banyak membujuk, akhirnya dia membujuk Raja Jahat Dapeng untuk membantunya menyimpulkan operasi susunan sihir. Dia menyelinap ke lembah Luoxue dan memarahi Raja Jahat sepanjang jalan. Dia memarahi monster tua ini bukan karena alasan lain, tetapi karena dia terlalu membanggakan diri. Kemampuannya untuk menyimpulkan susunan sihir tampaknya tidak lebih cepat dari Jinwu, yang benar-benar mengecewakan. Membandingkan orang akan menyebabkan kematian, dan membandingkan barang akan menyebabkan pemborosan.
Baru setelah Fang Xing bekerja sama dengan Raja Jahat Dapeng, dia menyadari bahwa Jin Wu adalah orang aneh. Jika menyangkut kemampuan menyimpulkan susunan algoritma, bahkan Raja Ibel Inti Emas Dapeng Raja Jahat tidak dapat menandinginya. Setelah memasuki lembah salju yang turun, Fang Xing melepaskan indera spiritualnya, yang menyebar sedikit demi sedikit, mencari jejak Ying Kiao Kiao. Untungnya, lembah salju yang turun tidak besar, hanya radius belasan mil. Fang Xing mencari sepanjang jalan, melepaskan indera spiritualnya untuk menjelajah, dan akhirnya menemukan jejaknya. Dia diam-diam mencarinya, tetapi ketika dia berada di dasar lereng salju, dia kebetulan bertemu Putri Cuci, dan menjatuhkannya dengan tongkat. Kakak Xiao Jiu, apakah itu benar-benar kamu? Ying Kiao Kiao memastikan bahwa apa yang dilihatnya bukanlah ilusi. Dia sangat terkejut hingga tiba-tiba berlari menghampiri dan menangis di pelukan Fang Xing. Fang Xing sangat takut hingga dia melempar Putri Cuci ke tanah. Mengapa kau menempel padaku seperti kepiting? Wah, kakak Xiao Jiu, mereka menindasku. Aku tahu, aku di sini untuk membantumu melampiaskan amarahmu. Aku sudah mengalahkan satu orang. Aku merindukanmu. Baru beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu. Mengapa begitu merindukanku? Mari kita mulai saja. Di bawah serangan Fang Xing yang tidak mengerti romansa, Ying Kiao Kiao akhirnya menyingkirkan perilaku kekanak-kanakannya. Matanya merah, tetapi wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikannya. Dia ingat bahwa dia baru saja melemparkan dirinya ke pelukannya, dan merasa sedikit malu. Wajahnya memerah, dan dia menundukkan kepalanya dan berkata, Kakak Xiao Jiu, bukankah kamu sudah bergabung dengan Akademi Wan Luo? Bagaimana, mengapa kamu ada di sini? Fang Xing berjongkok dan memeriksa tubuh Putri Cuci. Kudengar dia berencana bersama saudara laki-lakinya yang brengsek untuk merebut kesempatanmu, jadi aku datang untuk membantu. Untungnya aku berhasil tepat waktu. Ying Kiao Kiao berbalik dan melihat ke belakang, lalu bertanya dengan nada tidak senang mengapa kamu memintanya mengangkat pantatnya. Fang Xingdao, bisakah kamu memperhatikan bisnis yang sebenarnya? Ying Kiao Kiao buru-buru berjongkok dan bekerja sama dengan Fang Xing dalam pencarian. Dulu, dia mungkin bertanya pada Fang Xing apa yang sedang dia lakukan, tetapi setelah kerja sama di lapangan uji gunung salju besar, mereka berdua telah mengembangkan pemahaman diam-diam, jadi mereka bahkan tidak perlu bertanya, dan mereka bekerja sama dengan mulus. Tak lama kemudian, dua pil darah naga suci di tubuh Cuci muncul. Fang Xing mengambilnya di tangannya dan melihatnya, lalu tertegun sejenak. Namun, pil darah naga suci ini berwarna merah tua, dengan sedikit aroma darah di atasnya. Ukurannya seperti buah lengkeng dan memiliki kabut ungu samar. Setelah melihat-lihat dengan cermin dewa dan ibel yin yang, Fang Xing menemukan bahwa pil darah naga suci ini terbuat dari darah naga asli dan puluhan obat-obatan berharga. Itu benar-benar pil yang tak ternilai dengan efek yang mendalam. Pil ini sangat berharga bahkan bagi para kultivator di tahap pembentukan pondasi. Kultivator biasa di alam spiritual tidak akan mampu menahan kekuatan obat dan akan meledak dan mati jika mereka meminumnya. Hanya kultivator khusus di alam spiritual seperti Chu Wangting atau Ying Kiao Kiao, yang telah mewarisi roh ibel Yinglong dan yang darahnya telah berubah menjadi darah naga, yang dapat meminumnya. Ya ampun, kukira itu hanya pil untuk menipu kedua gadis kecil di alam spiritual, tapi aku tidak menyangka ternyata itu adalah harta karun seperti itu. Fang Xing tampak sedikit serakah, dan langsung menyimpan tas penyimpanannya. Gadis yang tegang ini telah berdiskusi dengan saudaranya bahwa jika kita tidak menyisakan 1 dari 10 pil darah naga untukmu, kita juga tidak akan menyisakan 1 pun untuknya. Setelah membuat keputusan, Fang Xing membawa Ying Kiao Kiao dan hendak pergi. Namun, pada saat ini, Ying Kiao Kiao tiba-tiba berhenti dan berkata, Kakak Xiao Jiu, mari kita tinggalkan beberapa untuknya. Fang Xing terkejut dan bertanya, kamu tidak bodoh, kan? Ying Kiao Kiao berbisik, aku tidak bisa mendapatkannya sekarang, tetapi dia berinisiatif meninggalkan 1 untukku. Meskipun itu karena rasa kasihan, itu juga karena kebaikan. Kupikir aku harus meninggalkan 1 untuknya juga, sebagai cara untuk membalas kebaikannya. Fang Xing berkata dengan marah apakah kau tahu betapa berharganya pil suci pil naga ini? Ying Kiao Kiao menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, sambil menarik lengan baju Fang Xing. Fang Xing menghela napas berat, lalu menusuk dahi Ying Kiao Kiao dengan jarinya dan mengutuk, anak yang hilang. Sambil berkata demikian, dia melemparkan pil darah naga suci pada Cuci dengan sangat enggan. Ying Kiao Kiao menutupi dahinya dan tersenyum manis. Tiba-tiba, dia berpikir dengan hati-hati dan meletakkan 1 yang ditinggalkan Cuci untuknya di tubuhnya. Ketika Fang Xing melihatnya, matanya melebar dan dia menatapnya dengan sangat bingung. Ying Kiao Kiao tahu bahwa Fang Xing enggan melepaskannya lagi, jadi dia dengan cepat menjulurkan lidahnya dan berkata, dia baru saja memberiku 1, jadi aku akan memberinya 2 kali lipat dari yang dia berikan padaku.
Fang Xing terkejut dan bertanya, apakah ini perlu? Ying Qiao mengangguk dengan serius dan berkata, itu sangat penting. Fang Xing menghela napas dan berkata, dia memang anak yang hilang. Saya pikir dunia wanita benar-benar sulit dipahami, jadi saya memutuskan untuk segera mendapatkan pil suci darah naga yang tersisa. Ying Qiao memegang tangan Fang Xing dan segera pergi. Sebelum pergi, dia melihat Cuci yang tidak sadarkan diri di tanah dan berpikir, kamu punya saudara yang baik yang mengatur segalanya untukmu, tapi, aku juga punya, dan dia lebih baik. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Di lembah salju yang turun, Fang Xing tidak berani ceroboh. Lagi pula, kedua jindan itu berada di luar lembah. Jika indera spiritual mereka menyapu mereka, dia akan berada dalam bahaya terekspos. Topeng hantu Wan Luo, yang telah ditingkatkan untuknya oleh monster tua Wan Luo, memiliki fungsi untuk menahan sapuan indera spiritual jindan dan dapat memungkinkannya untuk menghindari sapuan indera spiritual para master jindan dari jarak 100 kaki, tetapi dia belum mencobanya, jadi itu belum tentu aman. Tentu saja, dia terlalu khawatir. Dalam keadaan seperti itu, Tetua Huqin dan Chu Taisang tidak akan menggunakan indera spiritual mereka untuk memindai lembah Luoxue sesuka hati, karena lokasi tempat pil suci darah naga disembunyikan sangat rahasia bagi Qiao dan Cuci. Hanya dengan mengerahkan kemampuan indera mereka secara maksimal, mereka dapat menangkap jejaknya dan menemukan pil suci darah naga. Namun bagi para master jindan, sapuan indera spiritual mereka meliputi seluruh lembah Luoxue, dan lokasi 10 pil suci darah naga akan menjadi jelas bagi mereka. Selain itu, dalam jangkauan indera spiritual mereka, mereka juga dapat menggunakan seni transmisi suara untuk memberitahu kedua gadis itu lokasi pil suci darah naga tanpa meninggalkan jejak. Oleh karena itu, untuk menghindari kecurigaan, tak satu pun dari mereka akan menggunakan indera spiritual mereka untuk memindai selama persidangan. Ada satu di bawah batu salju di depan. Hei, di sebelah barat, ada satu yang disegel karena dilarang, licik sekali, aku hampir tidak menemukannya. Ada satu di sarang buaya salju. Tunggu sampai aku mengalahkannya. Dengan bantuan Fang Xing, pencarian Ying Qiao terhadap pil darah naga suci menjadi 3 kali lebih cepat. Meskipun Fang Xing tidak dapat merasakan energi naga unik dari pil darah naga suci, dia telah membangun fondasinya, dan indera spiritualnya jauh lebih kuat daripada fondasi biasa. Meskipun dia hanya dapat memindai lebih dari 20 kaki, setelah menyebarkan indera spiritualnya sepenuhnya, kemampuan penginderaannya sangat kuat, dan dia dapat menangkap aroma semua ramuan dalam jarak 100 kaki. Tak lama kemudian, ke-10 pil suci darah naga itu ada di tangannya. Fang Xing sedikit ragu, tahu bahwa pil suci darah naga itu sangat langka sehingga jika dia meminumnya, konsekuensinya akan serius. Namun, dia sudah memiliki harta karun seperti itu di tangannya, dan jika dia menyerahkannya, itu akan terlalu bertentangan dengan prinsipnya. Dia juga berpikir bahwa selama dia tidak mengungkapkan terlalu banyak, Patriark Wan Luo seharusnya bisa melindunginya. Setelah memikirkannya dengan saksama, dia memberikan 4 dari 8 pil suci darah naga kepada Ying Qiao dan berkata kepadanya, ketika kamu keluar, katakan kamu menemukan 4 pil dan yang lainnya hilang. Katakan saja kamu tidak tahu semua pertanyaan itu. Ying Qiao mengangguk dengan tegas dan berkata, baiklah, saya pasti tidak akan memberitahu orang lain. Sambil berbicara, dia mengeluarkan pil lain dan menyerahkannya kepada Fang Xing, sambil berkata, Saudara Xiao Jiu, minumlah pil ini. Guru berkata bahwa pil suci darah naga ini adalah harta langka dari Istana Raja Chu. Meskipun aku memiliki roh Ibel Yinglong di tubuhku dan dapat memurnikannya, 1 pil sudah cukup di alam Lingdong. Aku tidak membutuhkan begitu banyak. Bahkan jika aku mendapatkan semuanya, aku hanya dapat menyimpannya untuk digunakan setelah aku mencapai alam pembentukan pondasi. Selain itu, aku juga memiliki ramuan yang diberikan oleh guru, yang cukup untuk meletakkan fondasi yang paling kokoh. Tetapi kamu berbeda. Kamu dapat menyimpan pil suci darah naga ini. 3 pil sudah cukup untukku. Melihat kemurahan hatinya, Fang Xing tertegun sejenak, merasa sedikit malu. Namun rasa malu ini hanya berlangsung sesaat, lalu dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan berkata, baiklah, aku akan menyimpannya untukmu. Kemudian dia membisikkan sesuatu kepada Ying Qiao, lalu terbang ke ujung lain lembah Luoxue dan melarikan diri. Ying Qiao dipenuhi dengan rasa manis, dan hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Tampaknya bahkan tubuhnya menjadi lebih ringan. Dia melompat keluar lembah, tetapi dia tidak pernah memikirkan bagaimana Fang Xing masuk setelah menyiapkan lingkaran sihir, dan bagaimana dia tahu bahwa Chu Qi telah membahas masalah ini dengan putra mahkota Chu Huang. Dia bahkan tidak memikirkan bagaimana Fang Xing memukul Chu Qi hingga pingsan dengan tongkat. Pada saat ini, di dalam hatinya, saudaranya Xiao Jiu Maha Kuasa. Ketika Ying Qiao muncul di pintu masuk lembah, Chu Taisang dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka tampaknya tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini,
mereka juga tidak menyangka Ying Qiao akan bersikap begitu tenang. Bahkan, mereka telah mempertimbangkan situasi di mana Putri Cuci dan Ying Qiao akan bertarung demi pil darah naga suci, jadi mereka bahkan menyiapkan obat untuk luka-lukanya. Terus terang, tidak mengherankan jika salah satu gadis meninggal dan yang lainnya terluka. Itulah sebabnya mereka sedikit terkejut ketika melihat Ying Qiao berjalan keluar lembah dengan tenang. Mungkinkah gadis ini tahu bahwa dia tidak akan menang dan menyerah dalam ujian ini? Pikiran ini terlintas di benak semua orang, dan mereka menatap wajah Ying Qiao dengan bingung. Gadis, berapa banyak pil suci darah naga yang telah kau temukan? Sebelum lelaki tua Huqin bisa berbicara, Chu Taisang bertanya dengan suara yang dalam. Ying Qiao mengeluarkan 3 pil suci darah naga, memegangnya dengan kedua tangan, menunjukkannya kepada Pak Tua Huqin, dan berkata, saya hanya menemukan 3. Oh, Chu Taisang tersenyum dan berhenti berbicara, merasa lega. Ying Qiao telah meninggalkan lembah salju, jadi dia tidak lagi memenuhi syarat untuk mencari pil darah naga lainnya. Namun, masih ada 7 pil darah naga yang belum ditemukan di lembah salju. Cuci tentu saja adalah pemenang yang pasti, dan dia telah memperoleh sitar tali naga. Pangeran Chu Huang tiba-tiba mendengus berat, sedikit rasa dingin terpancar di matanya, dan dia melihat ke arah lembah Luoxue. Apakah gadis ini menutup telinga terhadap kata-kataku? Meskipun dia yakin bahwa Cuci akan menang, putra mahkota Chu Huang tidak tampak puas sama sekali, malah sedikit marah. Menurutnya, dia telah melakukan begitu banyak persiapan dan bahkan memberikan setetes darah pembangun fondasi kepada Cuci. Akan aneh jika dia tidak bisa menang. Dia memintanya untuk mengambil 10 pil suci darah naga dan bahkan memberitahu dia apa yang harus dilakukan. Dia seharusnya bisa melakukannya dengan kemampuannya, tetapi dia masih kalah dari Ying Qiao dengan 3 di antaranya. Dapat dilihat bahwa gadis ini tidak mengambil hati kata-katanya. Mengapa kamu keluar pagi-pagi sekali? Orang tua Huqin bertanya dengan lembut, dengan sedikit keraguan di matanya. Ying Qiao membungkuk dan berkata, melapor pada guru, saya hanya menemukan 3, dan saya tidak bisa merasakan pil suci darah naga yang lain. Haha, gadis ini cukup sadar diri. Chu Taisang tersenyum, namun tidak berani menunjukkannya terlalu banyak, karena takut membuat orang tua Huqin tidak senang. Huqin tua sedikit terkejut tidak dapat menemukannya. Namun, dia memahami bakat gadis kecil yang akan dia jadikan murid keempatnya. Selama pil darah naga suci masih ada di lembah salju yang jatuh, tidak ada alasan mengapa pil itu tidak dapat ditemukan. Dia menanyakan hal ini karena dia ingin tahu apakah gadis itu mendengar sesuatu di lembah salju yang jatuh. Jika dia mengalami insiden apapun, dia akan berkecil hati dan meninggalkan tempat uji coba sebelum pemenangnya ditentukan. Jika memang begitu, aku pasti akan mencari keadilan untuknya. Namun, setelah itu, aku tidak akan menerimanya sebagai murid keempatku. Lagi pula, jika pikirannya begitu rapuh, dia tidak akan bisa melangkah jauh di jalur kultivasi di masa depan. Ya, menghadapi tatapan lelaki tua Huqin, Ying Qiao tidak banyak bicara, tetapi hanya menjawab dengan jujur. Melihat mata gadis itu yang jernih, hati lelaki tua Huqin tiba-tiba tergerak sedikit, seolah dia telah menebak sesuatu. Putri Cuci telah keluar. Pada saat ini, pelayan Yin berjubah merah yang menjaga pintu masuk lembah tiba-tiba berteriak kegirangan, segera menarik perhatian semua orang. Namun di lembah salju yang turun, sesosok tubuh berwarna kuning terbang cepat, dengan raut wajah panik. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai pintu masuk lembah. Lingkaran sihir terbuka secara otomatis, dan dia bergegas keluar dari sana, menatap wajah Pangeran Chu Huang, dan berteriak saudaraku, aku. Pangeran Chu Huang sedikit mengernyit dan bertanya, berapa banyak pil suci darah naga yang telah kau temukan? Ketika Pangeran Chu Huang mengajukan pertanyaan, Chu Taisang, Pak Tua Huqin, dan bahkan Yin Si berjubah merah semuanya menoleh. Meskipun mereka tahu bahwa Cuci pasti akan memenangkan permainan ini, mereka tetap khawatir dengan hasilnya. Bagaimanapun, Ying Qiao keluar lebih awal dan Cuci keluar tidak terlambat. Jika dia dapat menemukan 7 pil suci darah naga yang tersisa dalam waktu sesingkat itu, bakat Cuci memang tidak lemah. Tanpa diduga, saat Cuci mendengar pertanyaan kakaknya, dia menundukkan kepalanya dengan sedih dan tidak menjawab untuk beberapa saat. Gadis, apakah terjadi sesuatu yang tidak terduga? Berapa banyak pil suci darah naga yang kau dapatkan? Chu Taisang merasa ada yang tidak beres dan berteriak dengan dingin. Cuci masih menundukkan kepalanya, mengepalkan telapak tangannya, dan tidak mau mengulurkan tangannya. Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Pangeran Long Huang tiba-tiba berteriak, membuat Cuci sangat ketakutan hingga dia gemetar dan akhirnya merentangkan telapak tangannya. Di tangan mungil nan lembut bak daun bawang, 2 pil seukuran lengkeng tergeletak diam, dengan bau darah dan wangi aneh yang mengepul di udara.
Titik titik titik. Bagaimana dengan yang lainnya? Chu Taisang menunggu sebentar dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Putri Cuci menatap putra mahkota Chu Huang dengan takut-takut, dan berkata sambil cemberut, "Saudaraku, aku benar-benar tidak mau. Aku berada di atas angin. Aku bisa merasakan dan mendapatkan setiap pil terlebih dahulu. Tapi kemudian aku dipukul hingga pingsan olehnya, dan ketika aku bangun, semua pil di lembah telah habis, dan aku hanya punya 2 pil ini yang tersisa." Orang yang ditunjuknya adalah Ying Qiao Qiao. Dia pikir hanya ada dia dan Ying Qiao Qiao di lembah Luoxue, jadi orang yang membuatnya pingsan pastilah gadis liar dari kerajaan Boha ini. Dia pasti menyerangnya secara tiba-tiba karena dia tahu dia akan kalah. Namun, dia juga sedikit terkejut. Dia merasa bahwa tingkat kultivasinya hampir sama dengan dirinya. Bagaimana dia bisa mendekatinya diam-diam tanpa dia sadari dan kemudian menjatuhkannya dengan 1 tongkat. Mendengar ini, Chu Taisang juga terkejut. Dia menatap Ying Qiao Qiao dengan tatapan marah di matanya dan berteriak dingin, "Gadis, apakah kamu melakukan ini?" Ying Qiao Qiao berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang dan berkata dengan lembut, "Bukan aku. Aku menemukan 3 pil suci darah naga ini dan tidak bisa merasakan aura lainnya, jadi aku langsung keluar. Selain itu, dengan kekuatanku, tidak akan semudah itu untuk menyerangnya secara diam-diam, kan?" Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Chu Taisang menatap Putri Cuci dengan tatapan penuh tanya. Putri Cuci hampir menangis karena sedih, dan berkata, "Aku tidak melihatnya, tapi, siapa lagi kalau bukan dia?" Semua orang terdiam, semua merasa agak terkejut. Wajah Chu Taisang menjadi gelap, dan dia mendengus dingin. Cahaya kuning samar melintas di depan matanya, dan kemudian kekuatan samar tampaknya menyebar di sekelilingnya, menyapu lembah Luoxue dalam sekejap. Setelah 3 napas, kekuatan itu ditarik, dan wajah Chu Taisang menjadi suram. Dia berteriak dingin kepada Ying Qiao Qiao, "Tidak ada lagi pil darah naga di lembah. Cuci diserang dan hanya memiliki 2 pil darah naga di tangannya, tetapi kamu memiliki 3, dan kamu baru saja memukulnya. Gadis, kamu masih berani mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu." Menghadapi tekanan dari panggung Jindan, Ying Qiao Qiao sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia bahkan tidak berani bergerak. "Apakah kamu menggunakan trik tertentu? Tunjukkan padaku apa yang telah kamu lakukan." Ketika Chu Taisang melihatnya seperti ini, dia semakin yakin bahwa dia tahu cerita di dalam. Dia berteriak dingin, dan sebuah tangan besar muncul di depannya dan mencengkeramnya, mencoba untuk memaksa gadis ini menceritakan detailnya. Menghadapi cengkeraman seorang master alam Jindan, Ying Qiao Qiao tentu saja tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mundur selangkah atau menghindar. Untuk sesaat, dia hanya mendongak dengan ngeri. Pada saat ini, pemain Hukin tua, yang diam dan menonton dari pinggir lapangan, mendesah pelan. Saat dia mendesah, sebuah Hukin Pang camping muncul di sebelahnya. Seluruhnya menguning, dengan bentuk kuno dan gagang yang cemerlang. Senarnya terbuat dari bahan yang tidak diketahui, tetapi tampak seperti ekor kuda, lembut dan lemah. Pada saat ini, senar tiba-tiba bergerak tanpa angin, seolah-olah dipetik oleh tangan yang tak terlihat. Suara serak dan tak mengenakan terdengar, sangat tiba-tiba, tetapi disertai perasaan tercabik yang tak terlukiskan. Memanggil. Pada saat suara piano terdengar, cahaya pedang tak kasat mata tiba-tiba menebas ke arah tangan besar yang diulurkan Chu Taisang dari sihirnya. Chu Taisang terkejut dan melangkah mundur dengan tergesa-gesa. Kemudian dia melihat tangan besar yang dipadatkan oleh sihir itu tiba-tiba terbelah menjadi 2 bagian. Angin dan salju ada di mana-mana, seperti badai, dan di tanah, retakan tanpa dasar telah muncul, menghalangi dia dan Ying Qiao Qiao. "Rekan Taois Hukin, apa maksudmu?" Chu Taisang berteriak kaget. Menghadapi serangan orang nomor 1 di wilayah Chu, bahkan dia tidak berani ceroboh. Patua Hukin tidak berkata apa-apa, sosoknya melayang turun seperti peri. Setelah mendarat, dia melambaikan tangan ke Ying Qiao Qiao, yang langsung mengerti dan berlari di belakangnya. Kemudian Patua Hukin menepuk bahu Ying Qiao Qiao dengan lembut dan berkata kepada Chu Taisang, "Karena gadis ini telah memenangkan ujian, dia akan menjadi murid keempatku, Chenglong Xianzeng. Kau ingin membawanya ke hadapanku, tetapi di mana kau menempatkanku?" Chu Taisang agak tercengang. Setelah terdiam beberapa saat, dia berteriak, "Ada yang salah dengan persidangan ini. Tidak masuk hitungan. Gadis kecil ini pasti menggunakan suatu trik untuk memenangkannya. Aku menangkapnya hanya untuk mencari tahu kebenarannya." Patua Hukin berkata dengan tenang, "Bahkan jika terjadi kesalahan, bagaimana kau tahu itu bukan kehendak dewa? Karena dia menang, dia adalah murid keempatku. Jika kau ingin menanyakan sesuatu padanya, kau harus bertanya padaku terlebih dahulu. Jika kau berani mengambilnya secara pribadi lagi, aku akan memotong tanganmu." "Anda," Chu Taisang tertegun sejenak, wajahnya penuh amarah dan keterkejutan, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun.
Orang lain di ruangan itu, termasuk putra mahkota Chu Huang, Putri Cuci dan bahkan Yin Si berjubah merah, semuanya tercengang dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Orang tua yang biasanya lembut, Hu Qin, tiba-tiba menjadi marah, dan langit serta bumi berubah warna. Siapa yang tidak berani menanggapinya dengan serius? Terutama Pangeran Chu Huang, yang samar-samar merasa bahwa ketika lelaki tua Hu Qin mengatakan ini, kesadaran spiritualnya samar-samar menyapu ke arahnya. Dia segera menjadi waspada di dalam hatinya, tetapi dia mengerti bahwa sebagian dari apa yang dikatakan lelaki tua Hu Qin ditujukan kepadanya. Awalnya, dia menamparkan Ying Qiao Qiao 3 kali, meskipun masih dalam batas wajar, tetapi lelaki tua Hu Qin tetap marah. Dengan berbicara kepada leluhurnya, dia juga memperingatkan dirinya sendiri. Rekan Taois Hu Qin, hanya ada 2 orang di lembah ini. Tidak mungkin pil darah naga suci menghilang begitu saja. Karena mereka menemukan total 5 pil, masih ada 5 pil yang hilang. Bahkan jika kamu berencana untuk menerima gadis kecil ini sebagai murid keempatmu, tidak bisakah aku bertanya padanya tentang apa yang terjadi dan melihat apakah aku dapat menemukan petunjuk? Chu Taisang juga sangat kesal dan berteriak dengan suara dingin. Orang tua Hu Qin berkata dengan tenang itu masalah lain. Apa maksudmu? Orang tua Hu Qin menatap Ying Qiao Qiao dan tersenyum, kamu mendapat 1 pil suci darah naga lagi, jadi kamu memenangkan ujian ini. Mulai hari ini, kamu akan menjadi murid keempatku dan mewarisi sitar tali naga milikku. Apakah kamu bersedia? Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir tercengang dan menatap lelaki tua Hu Qin dengan takjub. Terutama Chu Taisang dan lainnya yang telah memastikan kemenangan, sangat terkejut dengan perubahan mendadak ini hingga mereka tidak dapat berkata-kata. Ying Qiao Qiao tertegun sejenak, lalu mengangguk penuh semangat saya bersedia. Sambil berkata demikian, dia berlutut dan bersujud 3 kali. Orang tua Hu Qin mengangguk dan berkata, setelah kau bersujud, aku telah menetapkan sebab dan akibat denganmu. Mulai hari ini, aku akan membimbing latihanmu, memimpin jalanmu, dan melindungi keselamatanmu. Dia melirik Chu Taisang dan yang lainnya, dan berkata, jika rekan-rekanmu menindasmu, aku akan memberimu senjata misterius dan mengajarkan dharma kepadamu sehingga orang lain tidak dapat menindasmu. Jika seorang tetua menindasmu, tidak peduli siapa pihak lain atau seberapa tinggi kultivasinya, aku akan pergi ke pintu mereka dan mencari keadilan untukmu bahkan jika itu berarti aku akan binasa. Selagi dia bicara, tangannya yang tua dan kurus menekan dahi Ying Qiao Qiao, dan energi tak kasat mata dalam tubuhnya terlepas, melesat lurus ke langit. Langit di atas gunung salju besar selalu tertutup awan gelap dan salju sepanjang tahun, tetapi pada saat ini, awan gelap di langit tiba-tiba menghilang, dan seberkas sinar matahari jatuh, mengenai tangannya yang sedang menekan kepala Ying Qiao Qiao. Pada saat ini seolah-olah langit dan bumi menjadi saksi sumpah antara guru dan murid. Ying Qiao Qiao berlutut di tanah, air mata mengalir di wajahnya. Wajah mungilnya yang seperti porselen ditutupi dengan air mata kristal. Wajah Chu Taisang menjadi sangat muram saat dia menyaksikan kejadian ini. Dia tentu tahu bahwa Pak Tua Hu Qin melakukan ini untuknya, untuk menunjukkan sikapnya. Kali ini, istana kerajaan Chu mereka telah menghabiskan banyak biaya untuk merebut kualifikasi warisan Long Xianzeng untuk Putri Cuci, dan mereka telah menggunakan banyak cara rahasia, tetapi mereka akhirnya memaksa Pak Tua Hu Qin untuk menyerah, yang menyebabkan persidangan ini. Dapat dikatakan bahwa persidangan ini hanya formalitas dan Cuci telah menang. Tetapi tidak seorang pun tahu bahwa kecelakaan seperti itu akan terjadi di saat-saat terakhir, dan bebek di tangan itu benar-benar terbang menjauh. Orang tua Hu Qin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan guru-murid dengan Ying Qiao Qiao. Pada titik ini, dia tidak bisa lagi mengerahkan upaya apapun dalam masalah ini. Jika tidak, itu akan merugikan murid-murid lelaki tua Hu Qin. Jika dia benar-benar membuat orang nomor 1 di wilayah Chu marah, dia, leluhur istana kerajaan, mungkin tidak akan mampu mengatasinya. Siapa yang mengganggu persidangan ini? Selidiki dan temukan dia. Chu Taisang tiba-tiba berteriak keras, dan kekuatan ramuan emas dilepaskan, menyapu salju dan angin ke seluruh tanah, seolah-olah angin dan awan sedang berubah. Pada saat ini, dia dalam suasana hati yang rumit, merasa bahwa masalah ini mencurigakan. Lembah Luoxue dijaga oleh formasi besar, jadi bagaimana orang lain bisa masuk dan keluar sesuka hati. Terlebih lagi, uji coba ini tidak diungkapkan kepada orang luar. Siapa yang akan mendengar berita itu dan menyelinap ke lembah Luoxue saat ini untuk mencuri pil suci darah naga yang digunakan untuk ujian? Dalam hatinya, dia mulai samar-samar meragukan lelaki tua Hu Qin. Pak Tua Hu Qin selalu tidak menyukai rencana dan pengaturan yang dibuat oleh Raja Chu untuk mendapatkan tali naga Zeng. Tetapi karena situasi umum, ia harus memberi Raja Chu kesempatan seperti itu. Chu Taisang menduga bahwa Pak Tua Hu Qin secara diam-diam mengatur orang untuk menyelinap ke lembah Luoxue untuk mengacaukan persidangan, dan kemudian ia membiarkannya begitu saja dan menolak Raja Chu serta menerima Ying Qiao Qiao sebagai murid keempat. Dalam kasus ini,
Raja Cuting tidak bisa mengatakan apapun secara terbuka dan hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas nasib buruknya. Namun Chu Taisang sangat marah dan tidak mau menerima situasi ini. Jika benar-benar orang tua Huqin yang mengatur seseorang untuk mengacaukan situasi, maka dia akan mencari tahu orang itu, mempermalukan orang tua ini, dan menyelamatkan muka istana kerajaan Chu. Pada saat ini, Pangeran Chu Huang tiba-tiba berbicara dengan dingin leluhur, orang itu memiliki 5 pil suci darah naga, dia tidak bisa menyembunyikannya. Chu Taisang mengangguk dingin dan berkata, keluarkan panggung teratai berpola naga. Pangeran Chu Huang mengangguk, lalu mengeluarkan alas teratai bercorak naga yang digunakan untuk memurnikan darah naga bagi cuci, dan meletakkannya di depan Chu Taisang. Kemudian Chu Taisang mengangkat tangannya lagi, dan Cuci melangkah maju dan meletakkan 2 pil suci darah naga di tangannya. Chu Taisang hanya mengambil satu, menghancurkannya dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, lalu melemparkannya ke alas teratai bercorak naga. Dia merenung sejenak dan berteriak pelan. Darahnya berwarna kuning tua, ia mendatangkan hujan dan awan, ia memberi manfaat bagi semua makhluk hidup, ia berkuasa penuh atas dunia. Suara yang tumpul namun bergema keluar dari mulut Chu Taisang. Awalnya, aku masih bisa mendengar apa yang dia katakan, tetapi kemudian, suara itu menjadi semakin kabur dan sulit dibedakan. Aku hanya merasakan kekuatan aneh muncul dari platform teratai berpola naga. Kekuatan itu besar, aneh, dan tak tertahankan, melesat langsung ke langit. Secara bertahap, kekuatan ini bahkan menyebar ke seluruh gunung salju besar. Pada saat ini, 3 pil darah naga suci yang telah diletakkan Ying Kiao Kiao di tas penyimpanannya tiba-tiba mulai bergetar dengan cepat. 3 esensi yang terlihat melesat lurus ke langit, seperti 3 sinar asap serigala, terlihat jelas dalam jarak 100 mil. Pada saat ini, 5 sinar saripati darah naga yang bagaikan asap serigala tiba-tiba melesat dari arah timur laut, namun lenyap dalam sekejap. Di sana, Chu Taisang melambaikan lengan bajunya untuk menyingkirkan panggung teratai bercorak naga. Matanya tampak menyeramkan dan dia melirik lelaki tua Huqin dengan sengaja atau tidak sengaja, dan berteriak dengan dingin, orang ini berani mengganggu persidangan yang kita adakan. Kejahatannya tidak dapat dimaafkan. Tidak peduli siapa dia harus ditangkap dan dikuliti hidup-hidup. Kemudian, sosoknya melesat, dan dia terbang ke udara bersama Pangeran Chu Huang. Setelah kilatan berikutnya, dia sudah berada lebih dari 10 mil jauhnya. Sosoknya bahkan lebih cepat dari kilat, dan dia mengejar ke arah timur laut dengan marah. Ying Kiao Kiao tertegun sejenak, lalu tersadar dari kegembiraannya tadi. Jantungku berdebar kencang, dan aku punya firasat bahwa kakak Xiao Jiu sedang dalam masalah besar kali ini. Tetapi saat ini, Fang Xing, setelah meninggalkan lembah Luoxue, tahu bahwa ia telah menghasilkan banyak uang, dan melarikan diri secepat yang ia bisa. Pil darah naga suci ini begitu berharga hingga bahkan dia merasa itu adalah keberuntungan yang tak terduga. Setelah berlari ratusan mil, dia menghela napas lega saat melihat tidak ada yang mengejarnya. Dia pikir setelah berlari sejauh itu, bahkan seorang master alam jin dan tidak akan mampu menangkapnya dengan indera spiritualnya. Dia akhirnya berhasil lolos hidup-hidup. Jika ada yang bertanya kepadanya tentang hal itu nanti, dia akan langsung menyangkalnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bangga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyenandungkan sebuah lagu kecil ada seorang janda di desa dengan payudara besar. Swash! Pada saat ini, tas penyimpanan di pinggangnya tiba-tiba bergetar dengan kecepatan yang sangat tinggi, bersinar terang, dan aura ungu melonjak. Apa yang terjadi? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing langsung terkejut. Tas penyimpanan itu adalah alat ajaib luar angkasa yang memisahkan langit dan bumi. Pil-pil yang telah dimasukkan ke dalam tas penyimpanan itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Bagaimana mungkin mereka bisa menembus isolasi dan mengirimkan esensi mereka langsung ke langit? Reaksinya sangat cepat. Dia mengeluarkan bendera Wanling dalam sekejap dan menggulungnya, lalu menggulung tas penyimpanan. Dia tahu bahwa sesuatu telah terjadi di luar dugaannya, jadi dia segera memanggil Raja Jahat Dapeng untuk bangun dan membantunya menyegel aura dari 5 pil suci darah naga. Raja Jahat Dapeng mengerti apa yang telah terjadi dan tidak berani menunda. Asap hitam mengepul dari bendera Wanling dan dia dengan cepat menggunakan roh jahat untuk menyegelnya. Namun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada kelima pil darah naga suci ini. Esensi mereka meraung seperti naga dan melesat langsung ke langit. Bagaimanapun, Raja Jahat Dapeng hanyalah roh sisa. Bahkan setelah semua kekuatan digunakan untuk menyegelnya, pil-pil ini masih gelisah. Esensi mereka terus melonjak, seolah-olah dapat menembus semua segel dan penghalang dan dilepaskan ke dunia luar. Samar-samar, orang bahkan dapat mendengar suara samar raungan naga. Bocah bau, pil ini sangat aneh, pil ini berisi jiwa naga, dan aku hanyalah roh sisa, aku tidak bisa menyegelnya terlalu lama. Raja Jahat Dapeng berteriak dengan sungguh-sungguh.
Sudah berakhir. Apakah kita akan membuang kelima pil berharga ini? Fang Xing diam-diam mengerang, mengetahui bahwa pil darah naga suci tidak mungkin menunjukkan perilaku abnormal entah dari mana, dan pasti ada seorang master yang mengejarnya. Hal paling cerdas yang bisa dilakukan saat ini adalah membuang kelima pil suci darah naga dan kemudian melarikan diri. Namun, apapun yang terjadi, dia hanya enggan untuk membiarkan orang itu membuang harta karun tersebut. Itu akan lebih menyakitkan daripada memotong dagingnya. Sambil ragu-ragu, sayapnya di belakangnya mengepak seperti kilat, mencoba melarikan diri kembali ke pengadilan Wan Luo untuk mencari bantuan dari monster tua Wan Luo, tetapi jelas sudah terlambat. Pada saat ini, Fang Xing tiba-tiba melihat cahaya pedang yang tajam dan kekuatan spiritual yang luar biasa tidak jauh, seolah-olah seseorang sedang bertarung. Yang membuatnya semakin bahagia adalah bahwa cahaya pedang di atas seperti naga, dan di bawah, ada cahaya lingkaran sihir yang muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, seolah-olah ada formasi besar. Ketika Fang Xing melihat ini, dia sangat gembira dan bergegas menghampiri. Karena ada orang di sekitar, akan mudah untuk menghadapi mereka. Jika airnya terganggu, dia bisa melarikan diri. Saat aku mendekat, aku mendengar suara seorang laki-laki berteriak di bawah, "Nenek Xiao Sui, kamu benar-benar nenek, tolong maafkan aku." Di udara, Xiao Sui, yang berpakaian putih dan tampak seringan perih, penuh dengan keganasan. Dia berteriak, "Hou Guimen, jika kamu seorang pria, keluarlah dan lawan aku. Jangan bersembunyi di lingkaran sihir seperti wanita dan tidak berani keluar." Pria di bawah berteriak, "Aku tidak mau keluar. Kalau kamu perempuan, jangan galak-galak amat. Bukankah lebih baik kembali dan menyulam atau bermain piano?" Xiao Sui mendengus dingin, "Aku tidak suka menyulam atau bermain piano. Aku hanya suka bertarung dengan pedang dan sihir. Keluarlah dan bertarunglah untuk melihat siapa yang lebih baik." Lelaki di bawah berteriak, "Apa menurutmu aku bodoh? Kau benar-benar tidak punya pikiran. Kepada siapa aku harus meminta keadilan jika kau membasmiku dengan pedangmu? Bibi, aku di sini untuk bersujud padamu, tolong maafkan aku. Aku baru saja berhasil membangun fondasiku. Aku sudah menyegel 2 tingkat dasar Dao sebelum aku datang untuk melawanmu. Bukankah itu termasuk menindasmu? Kalau begitu aku juga tidak akan keluar. Semua orang tahu bahwa kau hanya bisa berbicara dengan pedang. Aku tidak pandai bertarung. Kalau kau tidak keluar, aku pasti akan membuatmu membayar setelah aku menghancurkan formasi hantumu." "Oh, aku tidak suka apa yang kau katakan. Jika kau punya nyali untuk menerobos formasi dan masuk, aku akan bertarung denganmu." Setelah mendengarkan beberapa kata, Fang Xing mengerti keseluruhan cerita. Kedua orang ini adalah Xiao Sui, seorang jenius dari Akademi Pencucian Pedang, dan Hou Guimen, seorang jenius dari Sekte Dayan. Meskipun Xiao Sui adalah seorang wanita, dia adalah orang yang suka berperang. Setelah mendengar bahwa Hou Guimen telah berhasil membangun fondasinya, dia datang untuk menantangnya untuk bertarung. Namun Hou Guimen tidak bodoh. Meskipun Xiao Sui telah menyegel 2 tingkat kekuatan spiritual, dia tetap menolak untuk melawannya. Ketika Xiao Sui mengejarnya dengan sangat keras, dia membentuk formasi besar dan bersembunyi di dalamnya. Namun Xiao Sui menolak untuk pergi dan malah memaksa masuk ke dalam lingkaran sihir untuk memberi Hou Guimen pelajaran. Hou Guimen adalah seorang jenius dalam formasi. Ia yakin bahwa Xiao Sui tidak akan mampu menghancurkan formasi yang telah ia buat, jadi ia menjadi lebih berani. Setelah berteriak beberapa kali, ia menunggu Xiao Sui datang dan menghancurkan formasi, sementara ia dengan senang hati bersembunyi di dalam formasi. "Baiklah, karena kalian berdua sudah datang ke rumahku, aku akan memberi kalian kesempatan." Otak kecil Fang Xing bekerja sangat cepat dan ia segera menemukan sebuah ide. Tanpa memperlihatkan dirinya, ia diam-diam menyelinap ke dalam formasi. Meskipun Hou Guimen adalah seorang jenius dalam formasi Sekte Dayan, formasinya tidak terlalu misterius ketika ia bertemu Fang Xing. Fang Xing melaporkan posisi 8 gerbang, dan Raja Jahat Dapeng menghitung dan dengan mudah mengetahui arah lingkaran sihir tersebut. Selain itu, pedang Xiao Sui bersinar, dan ia menerobos formasi dengan ganas, yang menarik sebagian besar perhatian Hou Guimen. Fang Xing menggunakan topeng hantu Wan Luo untuk menyembunyikan auranya, dan benar-benar membuat Hou Guimen, yang mengoperasikan lingkaran sihir untuk menghentikan Xiao Sui, tidak menyadari bahwa ia menyelinap masuk. Setelah tiba di formasi, mereka melihat seorang pria berpakaian hitam bersembunyi di lembah salju. Sosoknya sangat tinggi, tetapi pakaiannya punk camping, dan dia tampaknya telah menderita beberapa kerugian. Dia pasti Hou Guimen, si jenius dari Sekte Dayan. Pada saat ini, dia membelakangi Fang Xing dan sedang berlatih sihir dengan kedua tangannya, terus-menerus mengirimkan bendera formasi, menarik kekuatan spiritual, membentuk formasi, dan menghalangi Xiao Sui. "Xiao Sui, jika kau bisa menghancurkan lingkaran sihirku, aku akan melawanmu. Cepat kemari." Ketika formasi terbentuk,
Hou Guimen berteriak kepada Xiao Sui, tetapi kemudian berbisik pada dirinya sendiri, gadis bau ini benar-benar meremehkanku. Kamu bisa perlahan-lahan menghancurkan formasi di sini. Aku tidak akan membuang-buang waktu denganmu. Aku akan kembali ke lembah hantu untuk menggoda adik perempuanku. Setelah berkata demikian, dia tertawa, berbalik dan pergi. Ternyata dia sengaja memancing Xiao Sui agar memecah formasi agar bisa menjebaknya dan melarikan diri. Meskipun lingkaran sihir yang beroperasi otomatis tidak dapat menjebak Xiao Sui terlalu lama setelah dia pergi, itu sudah cukup baginya untuk pergi dengan tenang. Namun, tanpa diduga, tepat saat ia merasa sangat bangga dengan rencananya, sesosok tubuh diam-diam mendekatinya dari belakang. Berdiri di belakang Hou Guimen, Fang Xing meludah ke telapak tangannya, mengayunkan tombak milik lelaki perunggu berkaki satu itu dan menghantamkannya ke kepalanya. Ledakan, tubuh Hou Guimen bergetar dan dia tertegun sejenak. Dia perlahan menoleh dengan tatapan bingung, mencoba melihat apa yang terjadi. Sial, ini cukup sulit. Fang Xing memutuskan untuk membalasnya dengan tongkat lagi. Ledakan, setelah dipukul di dahi dengan dua tongkat berturut-turut, bahkan jika Hou Guimen mencoba menahan pukulan itu, dia tidak dapat menahannya lagi dan langsung jatuh ke tanah. Kasihan dia juga seorang jenius di generasinya, dikenal sebagai jenius dalam formasi, dan pernah menjadi salah satu dari 3 jenius besar di wilayah Lingdongchu, bersama dengan Xiao Jianming dan Ye Guyin. Namun, setelah dia membangun fondasinya, dia pertama kali diblokir dalam formasi oleh Xiao Sui dan terlalu takut untuk keluar. Dia kemudian dipukul pingsan oleh Fang Xing dengan 2 tongkat. Dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi sampai dia pingsan. Itu benar-benar menyedihkan. Fang Xing terkekeh, lalu berjongkok dan mengeluarkan tas penyimpanannya. Dia membukanya dan melihat ke sekeliling, menyingkirkan barang-barang berharga, lalu dengan berat hati memasukkan pil suci darah naga ke dalam tas penyimpanannya. Pil darah naga suci saat ini ditutupi dengan lapisan roh jahat hitam, yang merupakan segel yang dibuat oleh Raja Jahat Dapeng. Itu dapat menyegel aura pil darah naga suci untuk sementara, tetapi tidak dapat bertahan terlalu lama. Aura pil darah naga suci terus-menerus memengaruhi roh jahat yang melilitnya. Saat roh jahat tumbuh lebih kuat, itu akan dikonsumsi. Pada saat itu, esensi dalam pil akan melonjak, dan lokasi pil akan terungkap. Roh-roh jahat yang terjerat dalam kelima pil suci darah naga ini berbeda-beda, dan waktu di mana roh-roh jahat itu terungkap juga akan berbeda. Setelah melakukan semua ini, Fang Xing punya ide dan mengeluarkan tas penyimpanan lain. Dia menaruh pil darah naga suci di dalamnya dan melemparkannya ke tanah dengan santai. Kemudian dia tertawa licik dan mengirimkan kekuatan spiritual untuk mengganggu operasi formasi. Xiao Sui, yang berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan formasi, tiba-tiba merasakan tekanan formasi itu mereda, dan mencibir Hou Guimen, bukankah kau selalu membanggakan bahwa formasimu tak tertandingi di antara generasi muda? Bagaimana bisa sesederhana itu? Bagaimana kau bisa menghentikanku? Aku sendiri telah menyegel 2 tingkat Taoisme, dan bertarung denganmu bukanlah menggertakmu. Cepat tunjukkan padaku seni Dewa Hantu Yuan Agung milik Sekte Yuan Agung milikmu. Saat dia bicara, pedang panjang itu berkibar, energi pedang melonjak, dan telah menghancurkan pusat keempat formasi itu. Ayo pergi. Fang Xing mengangkat Hou Guimen dan terbang ke depan tanpa bersuara. Setelah terbang sejauh 2 atau 3 mil, dia melihat sebuah danau salju di tanah dan melemparkannya langsung ke dalamnya. Meskipun Hou Guimen pingsan, dia adalah seorang kultivator pembangun fondasi dengan fisik yang kuat, jadi kesadarannya tidak terlalu parah. Ketika dia terstimulasi oleh air salju yang dingin, dia terbangun dengan kaget, melihat sekeliling dengan linglung, dan melompat keluar dari danau salju. Apa yang sebenarnya terjadi? Hou Guimen berdiri di sana dengan bingung, sambil menyentuh benjolan besar di belakang kepalanya. Hou Guimen, beraninya kau berbohong padaku. Aku akan memberimu pelajaran. Pada saat ini, terdengar teriakan nyaring dari arah barat, dan awan pedang pembasmi membubung ke angkasa. Namun, Xiao Sui telah berhasil menghancurkan formasi tersebut saat itu, tetapi menemukan bahwa Hou Guimen tidak ada dalam formasi tersebut. Kemudian dia menyadari bahwa dia telah ditipu olehnya. Dalam kemarahan, niat membasmi muncul. Ketika dia hendak mengejarnya, dia melihat sebuah tas penyimpanan jatuh ke tanah. Berpikir bahwa Hou Guimen mencoba melarikan diri dan bahkan tidak peduli dengan tas penyimpanan tersebut, dia mengambilnya dan mengendarai awan pedang untuk mengejarnya. Hou Guimen terkejut, lalu teringat bahwa ia telah berbohong kepada Xiao Sui. Ia berteriak ketakutan Nona Xiao Sui, jangan bersemangat, tunggu sebentar. Ada yang tidak beres, seorang pencuri baru saja menyerangku. Xiao Sueren berada di udara dan tidak menemukannya secepat itu, tetapi begitu mendengar suaranya, dia langsung menemukan orang ini. Dia pikir mereka berdua hanya bertengkar dan merusak formasi, jadi siapa yang akan menyerangnya secara diam-diam dalam waktu sesingkat itu? Orang ini terus memanggilku pencuri kecil.
Apakah dia merujuk padaku? Dia menjadi semakin marah dan berteriak, kamu bilang aku menyerangmu secara tiba-tiba. Kalau begitu, mari kita bertarung secara terbuka. Saat berbicara, dia mengayunkan tangannya dan sebilah pedang melesat turun. Energi pedang yang dingin mengaduk air danau yang kedalamannya ribuan kaki. Hou Guimen tahu betapa kuatnya dia dan langsung ketakutan, keberaniannya gemetar. Mengetahui bahwa dia telah menyiapkan formasi besar untuk menjebaknya dan kemudian melarikan diri, dia membuat wanita ini marah. Karena takut dia benar-benar akan membasminya dalam kemarahan, dia dengan cepat memanggil senjata ajaibnya dan melarikan diri sambil berteriak. Bibi, seseorang benar-benar menyerangku tadi. Omong kosong, kalau ada yang menyerangmu, kenapa aku tidak menyadarinya padahal mereka sudah begitu dekat? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Jangan melawan dulu, aku merasa ada sesuatu yang salah. Aku akan menebasmu dengan pedangku 2 kali dan kau akan baik-baik saja. Otang pembawa sial, wanita, kenapa kamu tidak mau mendengarkan nasihat? Beranikah kau memarahiku? Ambil pedangku. Petik 2, petik 2. Petik 2, petik 2. Keduanya, yang satu mengejar dan yang lain melarikan diri, perlahan-lahan menjauh. Fang Xing melompat keluar dari balik lereng salju, melihat punggung mereka dan mendesah, ini benar-benar pertama kalinya aku memberi seseorang hadiah yang bagus. Kalian berdua berutang satu padaku. Sambil mendesah, dia melesat pergi ke arah lain. Chu Taisang dan putra mahkota Chu Huang mengendarai awan ke udara. Ketika mereka menentukan lokasi yang tepat, mereka menemukan bahwa aura pil darah naga suci telah menghilang. Chu Taisang berkata dengan dingin, kau benar-benar dapat menyegel aura pil darah naga suci. Tampaknya ada seorang guru yang membantumu. Baiklah, aku akan menggunakan pil darah naga suci ini untuk bertarung denganmu dan melihat berapa lama kau dapat menyegelnya. Sembari berbicara, dia memanggil panggung teratai berpola naga di atas awan dan merapal mantra rahasia untuk mengaktifkan aura pil suci darah naga. Dia mengaktifkan teknik rahasianya beberapa kali, dan segel yang dibuat oleh Raja Jahat Dapeng tiba-tiba tidak dapat menahannya. Dengan suara keras, aliran energi dari timur melesat langsung ke langit. Chu Taisang dan putra mahkota Chu Huang sangat gembira dan mengejarnya seperti kilat. Di udara tak jauh dari sana, Xiao Sui terbang kembali dengan awan pedangnya. Hou Guimen begitu tak tahu malu hingga ia benar-benar bersembunyi di lembah hantu dan dewa, membuatnya sulit baginya untuk mengejarnya secara langsung. Ia harus kembali dengan kecewa. Ia berpikir dalam hati bahwa ia telah mengambil tas penyimpanan Hou Guimen, dan ia tidak takut bahwa ia tidak akan kembali untuk memintanya kembali. Ketika saatnya tiba, ia akan memaksanya untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan seni hantu dan dewa agung agar ia dapat melihat dan memverifikasi ilmu pedangnya. Saat mereka berjalan, mereka mendengar suara dengungan, dan udara ungu tiba-tiba menyebar dari tas penyimpanan yang mereka ambil. Aliran esensi langsung melesat ke langit, yang membuat Xiao Sui takut. Ketika mereka membuka tas dan melihatnya, mereka tercengang, bertanya-tanya dari mana Hou Guimen mendapatkan pil yang begitu bagus. Meskipun dia tidak tahu nama pil ini, Xiao Sui juga ahli dalam mengenali nilainya. Dia bisa tahu sekilas bahwa pil ini memancarkan cahaya ungu dan memiliki kualitas yang luar biasa. Dia bisa tahu sekilas bahwa pil itu tak ternilai harganya. Bahkan dengan tingkat kultivasinya di tingkat ketiga pembangunan fondasi, dia tergoda. Setelah melihat pil itu, dia merasa lebih percaya diri. Dia berpikir bahwa karena Jenderal Hou Guimen telah meninggalkan pil yang begitu bagus di tangannya, bagaimana mungkin dia rela melepaskannya. Dia pasti akan datang kepadaku untuk memintanya kembali, dan kemudian aku bisa memaksanya untuk bertarung. Namun pada saat itu, tiba-tiba awan kemasan melayang di depan mereka, dan seorang lelaki tua dan seorang anak muda menghalangi jalan mereka. Lelaki tua itu terkejut dan berteriak, hebat, aku bertanya-tanya siapa yang memiliki kemampuan hebat seperti itu. Ternyata kau, gadis, yang berada di balik semua ini. Cepat kembalikan pil suci darah naga dan ikuti aku untuk menjelaskan semuanya kepada lelaki tua Hukin. Panggil juga gurumu, aku ingin bertanya kepadanya mengapa dia membiarkan murid-muridnya merusak rencanaku. Tuan Chu, Xiao Sui Bengu menyapanya, tetapi tiba-tiba mendengar kata-kata marah Chu Taisang, yang membuatnya bingung. Selain itu, kata-kata Chu Taisang sangat tidak sopan, yang membuatnya merasa tidak senang. Dia berkata dengan dingin aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Chu Taisang tidak punya kesabaran untuk berbicara dengannya dengan baik, dan mendengus dingin gadis, kemarilah. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya dan meraih Xiao Sui. Apa yang sedang kamu rencanakan? Xiao Sui terkejut sekaligus marah. Dengan suara wus, dia mencabut pedangnya dan mengarahkannya langsung ke telapak tangan Chu Taisang. Bagaimana Xiao Sui bisa sebanding dengan Chu Taisang? Meskipun dia menghunus pedangnya untuk melawan, dia masih ditekan oleh Chu Taisang dengan kekuatan besar dan dipenjara di udara.
Dia mengerang karena serangan balik energi pedang, dan terluka parah. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Kemudian Chu Taisang mengangkat tangannya dan meraih tas penyimpanan. Dia memindainya dengan indera spiritualnya, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Tekanan ramuan emas ditekan ke arah Chu Taisang, dan dia berteriak dengan dingin mengapa hanya ada satu. Wajah Xiao Sui pucat, tetapi temperamennya sangat arogan. Dia berkata dengan dingin, kamu menyakitiku hari ini, kamu harus bertanya kepada keluarga Xiao dan tuanku. Chu Taisang berkata dengan dingin biarkan aku bertanya di mana 4 pil suci darah naga lainnya. Xiao Sui tahu bahwa apa yang mereka bicarakan berhubungan dengan Hou Guimen, tetapi dia keras kepala. Semakin Chu Taisang memaksanya, semakin dia menolak untuk berbicara. Sebaliknya, dia menatap Chu Taisang dengan mata dingin dan bermusuhan. Chu Taisang sangat marah dan hendak memberi pelajaran pada gadis ini, tetapi putra mahkota Chu Huang menghentikannya dengan tangannya dan berkata kepada Xiao Sui dengan suara dingin, Nona Xiao, masalah ini sangat penting. Sebaiknya Anda tidak menyembunyikannya. Lebih baik memberitahu kami. Xiao Sui mencibir dan membalas, hati nurani saya bersih. Saya tidak akan pernah membasmi siapapun secara terbuka. Saya tidak punya apapun untuk disembunyikan. Tapi, apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda menangkap dan menginterogasi saya dengan begitu mudah? Orang-orang di pengadilan Raja Chu benar-benar kuat. Jika Anda benar-benar mampu, mengapa Anda tidak membasmi saya dan melihat apakah leluhur keluarga Xiao dan guru saya akan membiarkannya begitu saja? Apakah semua anak muda zaman sekarang begitu sombong? Chu Taisang sangat marah, dan sejumlah besar energi dingin keluar dari tubuhnya. Dia mengulurkan kelima jarinya dan meraih Xiao Sui. Pangeran Chu Huang buru-buru berseru, jangan khawatir, menurutku apa yang dikatakan Nona Xiao Sui itu benar. Biar aku yang bertanya padanya. Melihat hal ini, Chu Taisang tahu bahwa juniornya bertindak hati-hati dan tidak kurang berhati-hati darinya. Terlebih lagi, gadis dari keluarga Xiao itu terlalu keras kepala dan berbicara terus terang kepadanya, seorang ahli ramuan emas. Namun dengan statusnya, dia tidak bisa melunakkan amarahnya dan bertanya padanya. Tidak baik juga membasminya, jadi dia menahan napas, minggir, dan menahan amarahnya untuk membiarkan Pangeran Chu Huang bertanya. Pangeran Chu Huang dan Xiao Sui saling berhadapan, dan mereka tidak berbicara untuk beberapa saat. Suasananya serius dan penuh dengan aura membasmi. Setelah beberapa saat, Pangeran Chu Huang tiba-tiba berkata dengan tenang tanpa mengangkat alisnya atau menatapnya, ketika masalah ini jelas, aku akan bertarung denganmu. Xiao Sui tertegun sejenak, dan bertanya, bisakah kamu melakukan teknik rahasia Raja Chu? Pangeran Chu Huang berkata sesuai keinginanmu. Xiao Sui menghela napas panjang dan berkata, setuju. Setelah jeda, dia berkata, tas penyimpanan ini tidak sengaja dijatuhkan oleh Hou Guimen saat aku bertarung dengannya tadi. Tidak apa-apa untuk memberitahumu, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan kamu yang menyakitiku hari ini. Aku akan menghadapimu setelah tuanku mengetahuinya. Apa namamu? Chu Taisang dan putra mahkota Chu Huang tidak berniat mendengarkan kata-kata provokatif selanjutnya, tetapi keduanya sedikit tertegun. Apakah dia anak dari lembah hantu? Jika itu dia punya kemampuan untuk menyelinap ke lembah salju jatuh. Chu Taisang merenung sejenak. Dia juga mendengar bahwa Hou Guimen, Tianjiao dari Sekte Dayan, adalah seorang ahli dalam formasi dan merupakan orang dengan pencapaian terdalam dalam formasi di antara generasi muda. Daerah di sekitar lembah Luoxue penuh dengan formasi dan orang-orang biasa tidak dapat masuk dan keluar sesuka hati. Jika dikatakan bahwa ada orang lain di gunung salju besar selain 5 tetua inti emas yang dapat menyelinap masuk dengan mudah, itu pasti dia. Dia langsung mempercayainya. Pangeran Chu Huang sedikit mengernyit, merasa bahwa apa yang terjadi tidak sepenuhnya seperti dugaannya. Namun sebelum dia sempat berkata apa-apa, dia tiba-tiba melihat aliran energi membubung tinggi ke langit dari arah lembah hantu. Itu adalah aura pil suci darah naga. Ternyata pil suci darah naga di tangan Hou Guimen tidak dapat disegel dan auranya terekspos. Itu memang dia. Chu Taisang awalnya ingin memastikan sesuatu dengan Xiao Sui, tetapi ketika dia melihat aura pil suci darah naga, dia tidak lagi ragu. Dia berteriak keras dan bergegas menuju lembah hantu. Pada saat yang sama, dia tidak membiarkan Xiao Sui pergi. Sebelum masalahnya jelas, dia tentu saja tidak bisa membiarkan Xiao Sui pergi. Meskipun Hou Guimen terdengar lebih mencurigakan, ada kemungkinan juga bahwa mereka berdua berkolusi. Ledakan. Gelombang awan keemasan menyapu menuju lembah hantu. Pada saat ini, Hou Guimen, dengan ekspresi bingung di wajahnya, menatap kosong ke arah pil suci darah naga di tas penyimpanannya, wajahnya penuh kebingungan, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saya baru menyadari ada yang salah dan memeriksanya. Saya menemukan beberapa harta karun hilang dari tas penyimpanan saya, tetapi ada pil ekstra yang lebih berharga. Siapa gerangan yang mempermainkan saya? Anak kecil dari keluarga Markis,
keluarlah padaku. Tepat pada saat ini, awan keemasan terbang di atas lembah hantu, dan sebuah suara berteriak dengan marah. Hou Guimen terkejut, lalu buru-buru menyimpan tas penyimpanannya, bergegas keluar gua, dan berteriak pada Jin Yun senior mana yang mencariku. Chu Taisang, yang berada di udara, memindai dengan indera spiritualnya dan menemukan aura pil suci darah naga yang dilepaskan oleh Hou Guimen. Dia sangat marah dan berteriak, pada saat ini, kamu masih berpura-pura bingung. Datanglah dan bicara padaku. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, yang berubah menjadi telapak tangan raksasa yang panjangnya lebih dari 10 kaki dan terulur ke arah Hou Guimen di bawah. Hou Guimen terkejut, namun dia bukan orang yang mau menderita kerugian, jadi dia berbalik dan lari ke lembah sambil berteriak, Tetua Agung, tolong aku. Ledakan. Chu Taisang mengulurkan tangannya yang besar untuk mencengkeram Hou Guimen dari belakang, tetapi pada saat ini, bayangan putih datang seperti kilat dari dalam lembah hantu dan menghalangi Hou Guimen dalam sekejap. Dengan sapuan pengocoknya, kekuatan yang luar biasa dilepaskan, menyapu telapak tangan raksasa Chu Taisang menjadi ketiadaan. Pria ini berjanggut dan beralis putih, bertubuh pendek, dan memegang pengocok di tangannya. Dia tidak lain adalah Zhang Daoyi, tetua tertinggi Sekte Dayan. Rekan Taois Chu, apa kesalahan muridku sehingga kau datang langsung ke lembah hantu untuk menangkapku? Zhang Daoyi berkata dengan suara tenang, dan pada saat yang sama, dia melirik dan melihat Xiao Sue yang diikat oleh Chu Taisang di atas awan. Dia sedikit terkejut dan berkata dengan acuh tak acuh kamu juga menangkap gadis Xiao dari halaman pencucian pedang. Sepertinya kamu cukup marah. Chu Taisang tidak berminat untuk menjelaskan secara rinci kepada Zhang Daoyi saat ini. Suaranya dingin dan dia berkata, Zhang Daoyi, aku hanya ingin bertanya padamu, kamu menyelinap ke lembah Luoxue dan mengganggu persidangan yang aku dan Daois Hukin buat, menyebabkan generasi mudaku kehilangan kesempatan untuk mewarisi tali naga Zeng. Kamu juga mencuri 5 pil suci darah naga dari Chu Wangtingku dan melakukan kejahatan keji. Apakah kamu tahu tentang ini? Zhang Daoyi sedikit tertegun saat mendengar ini dan melirik Hou Guimen. Hou Guimen yang kebingungan hampir menangis dan berkata dengan hampa aku tidak tahu apa-apa. Chu Taisang berteriak pil darah naga suci ada di tas penyimpananmu. Apakah kau masih mencoba mencari alasan? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Hou Guimen berteriak dengan sedih bagaimana aku tahu siapa yang menaruhnya di tas penyimpananku. Namun, begitu dia mengatakan ini, bahkan dia sendiri merasa terlalu sulit untuk mempercayainya. Semua orang dapat melihat nilai dari pil suci darah naga ini. Tidak ternilai harganya. Siapa yang mau menaruhnya di tas penyimpanannya? Untuk sesaat, Hou Guimen begitu cemas hingga menggaruk-garuk kepala dan pipinya. Setelah jeda, dia berteriak lagi saya dipaksa oleh wanita bau itu, tidak, Nona Xiao Sue untuk bersembunyi di lingkaran sihir, tetapi disergap. Setelah bangun, saya menemukan diri saya di danau salju, dan ada pil tambahan di tas penyimpanan saya. Nona Xiao Sue, Anda harus bersaksi untuk saya. Xiao Sue tidak senang ketika mendengar Hou Guimen dengan santai memanggilnya wanita bau. Selain itu, dia tidak merasakan kehadiran orang ketiga di lembah salju saat itu. Dia tidak suka berbohong, jadi dia mendengus dingin dan berkata, ketika aku menghancurkan formasi, aku sangat dekat denganmu dan tidak memperhatikan siapapun. Tetapi setelah menghancurkan formasi, aku menemukan tas penyimpanan yang hilang di tanah, dan ada pil darah naga di dalamnya. Hou Guimen hampir menangis, dan berteriak apa yang aku katakan itu benar, tidak salah. Tas penyimpanan itu bukan milikku. Pada saat ini, dia bahkan merasa kehilangan kata-kata. Siapa yang tahu bahwa dia akan mendapat masalah besar tanpa alasan. Zhang Daoyi melirik cucunya yang merasa sedih, mendengus dingin, dan berkata kepada Chu Taisang meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, aku yakin dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Bahkan gadis kecil Xiao telah membuktikan bahwa pil ini ditinggalkan oleh muridmu. Bisakah kau menjelaskan semuanya dengan mengatakan bahwa kau percaya pada karakternya? Izinkan aku bertanya padamu, di gunung bersalju ini, selain kami berlima, siapa lagi yang memenuhi syarat untuk menyelinap ke dalam lingkaran sihir muridmu dan menyerangnya tanpa diketahui oleh gadis kecil dari keluarga Xiao? Zhang Daoyi, masalah ini sangat penting. Aku harus menyelesaikannya sampai tuntas. Jangan hentikan aku. Suara Chu Taisang dingin dan tegas. Kultivasi Zhang Daoyi tidak sebaik Hukin, dan dia bahkan selangkah di belakangnya, jadi dia tidak terlalu takut padanya. Selain itu, keadaan menjadi semakin rumit, dan dia benar-benar tidak bisa menahan amarahnya. Dia bahkan mulai bertanya-tanya dalam hatinya, mungkinkah hantu-hantu tua lainnya takut dengan kekuatan Chu Wangting kita dan ingin bergabung untuk secara diam-diam menjegal Wangting. Semakin aku memikirkannya, semakin tidak sopan diriku, dan aku mulai terdengar sedikit lebih agresif. Tetapi bagaimana mungkin Zhang Daoyi, leluhur inti emas dan tetua tertinggi Sekte Dayan, tidak memiliki sifat pemarah?
Aku ingin menahan amarahku dan berbicara baik-baik untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi melihat Chu Taisang tidak menanggapiku dengan serius, dan karena beberapa pil yang pecah, dia meneriaki aku, leluhur pil emas, di depan semua murid lembah hantu, membuatku kehilangan muka, aku menjadi marah dan berteriak, aku akan menghentikanmu, jika kau punya nyali, mencoba menerobos lembah hantuku. Lembah yang hancur belaka, dapatkah ia menghentikanku? Chu Taisang juga menjadi marah, dan dengan teriakan keras, api kemasan meledak di sekelilingnya. Leluhur, jangan terburu-buru mengambil tindakan. Pangeran Chu Huang semakin merasa ada yang tidak beres dan bergegas menghentikannya, tetapi Chu Taisang, dalam kemarahan, telah meraung dan mengulurkan tangan untuk menangkap Hou Guimen di lembah hantu. Melihat ini, Zhang Daoyi mengayunkan pengocoknya dan menarik Hou Guimen di belakangnya, lalu dia mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya. Bumi bergetar dan 8 pintu perunggu besar tiba-tiba muncul dari udara tipis, membentuk formasi untuk menjebak Chu Taisang. Ledakan. Chu Taisang menggunakan ilmu hitamnya untuk menghancurkan formasi itu dengan paksa. Untuk sesaat, hembusan angin bertiup kencang di sekitar lembah hantu dan dewa, dan generasi muda berlarian dengan panik. Orang-orang di istana kerajaan Chu sangat sombong. Aku ingin tuanku datang dan mencari keadilan. Kultivasi Xiao Sui disegel oleh Chu Taisang, tetapi dia masih punya cara untuk mengirim pesan kepada gurunya. Simbol pedang samar melintas di dahi Bai Jie, dan dia bergumam dalam hati guru. Muridku terluka oleh orang-orang Chu Wangting dan diikat di pintu masuk lembah hantu. Untuk sesaat, seluruh gunung salju mulai terasa kacau. Namun, Fang Xing, setelah menggunakan kekuatan Hou Guimen dan Xiao Sui untuk memikat Chu Taisang dan Pangeran Chu Huang, melarikan diri. Selama waktu ini, Raja Jahat Dapeng terus membungkus roh jahat di sekitar pil darah naga suci, sehingga segelnya secara alami lebih ketat. Meskipun ada beberapa kali napas bocor, Fang Xing telah melarikan diri ratusan mil jauhnya dan tidak menarik perhatian Chu Taisang dan yang lainnya. Dia melarikan diri kembali ke halaman Wan Luo, dan bergegas ke aula utama untuk mencari monster tua Wan Luo, sambil berteriak leluhur tua Wan Luo. Leluhur tua Wan Luo, di mana kau bersembunyi lagi? Aku membawa beberapa barang bagus untukmu, keluarlah dan lihat. Suara tak sabar dari monster tua Wan Luo terdengar di aula orang menyebalkan kecil, kemana kau panggil jiwamu? Fang Xing bergegas masuk ke aula, hanya untuk melihat tetua Wan Luo melotot ke arahnya dengan mata aneh bagaimana rasanya menyendiri di Wudao Yuan. Fang Xing tertegun sejenak, lalu tersenyum canggung tidak buruk. Tidak masalah, aku membawakanmu sesuatu yang bagus. Wan Luo terkejut dan bertanya, hal baik apa yang bisa kamu berikan padaku sebagai hadiah? Fang Xing secara misterius mengeluarkan pil suci darah naga dan berkata, apakah menurutmu pil ini bagus? Wan Luo mengambilnya dan sedikit terkejut. Dia melihatnya dengan saksama, lalu mengendusnya dan berkata dengan serius, ini sepertinya pil darah naga dari istana Raja Chu, kan? Dari mana kamu mendapatkannya? Fang Xingdao, kenapa kamu peduli dari mana asalku? Pokoknya, aku bawakan sebagian dari makanan enak untukmu. Wan Luo menatapnya dengan curiga dan berkata, bagaimana bisa seorang orang menyebalkan kecil sepertimu bersikap begitu berbakti? Fang Xing tidak senang dan berkata, jika kamu tidak menginginkannya, ambil saja kembali. Monster tua Wan Luo mendengus dan berkata, pil ini tidak buruk, tapi sayang sekali tidak berguna bagiku. Katakan padaku, kamu memberiku pil yang sangat berharga, kamu pasti punya sesuatu untuk diminta. Jika tidak sulit, tidak apa-apa bagiku untuk setuju. Fang Xing sangat gembira dan berkata, gampang. Segel saja keduanya untukku. Sambil berbicara, dia mengeluarkan 2 pil darah naga suci dan menyerahkannya kepada monster tua Wan Luo. Monster tua Wan Luo tertegun sejenak, dan bertanya dengan heran, pil darah naga suci adalah obat rahasia istana Raja Chu, dan itu sangat berharga. Kudengar mereka hanya punya sekitar 20. Di mana kamu mendapatkan 3 sekaligus? Fang Xing berkata dengan canggung, segel dulu untukku, baru aku akan memberitahumu. Wan Luo menyadari ada yang tidak beres dengan ekspresinya dan merendahkan suaranya untuk bertanya, dasar orang menyebalkan kecil, apa kau sudah membuat masalah lagi? Sebelum dia selesai berbicara, jimat giok di sebelah monster tua Wan Luo tiba-tiba bersinar. Dia mengambilnya dengan santai. Sebuah pikiran ilahi tertangkap dari jimat giok itu. Setelah membaca pikiran ilahi yang terkandung dalam jimat giok itu, monster tua Wan Luo tertegun sejenak. Dia menatap Fang Xing dengan tatapan aneh. Ada keheranan dan keterkejutan di matanya, dan pada saat yang sama, ada sedikit ketidakpercayaan. Fang Xing merasa tidak nyaman saat pria itu menatapnya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ada apa? Monster tua Wan Luo berkata dengan suara berat. Chu Taisang dan Zhang Daoyi mulai bertarung, dan kemudian Long Jianting tiba dan bergabung dalam pertempuran melawan Chu Taisang. Seluruh gunung salju menjadi kacau. Hukin tua memintaku untuk membujuk mereka pergi.
Tiga Jindan sedang bertarung. Bahkan Fang Xing pun tercengang saat mendengar berita itu, dan diam-diam merasa senang tuan mudaku cukup cakap. Apa yang kamu tertawakan? Begitu lelaki tua Wan Luo melihat ekspresi Fang Xing, dia tahu bahwa tebakannya benar. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan hantu kecil itu. Dia memukul kepalanya tanpa ragu-ragu. Melihat Fang Xing yang memasang ekspresi polos, lelaki tua Wan Luo menghela napas gunung salju besar telah kacau seperti ini. Kalian hantu kecil benar-benar mampu membuat masalah. Aku tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan bagiku untuk menerima kalian. Berikan padaku. Lalu dia mengulurkan tangannya. Fang Xing tercengang apa? Monster tua Wan Luo melotot dan berkata, pil suci darah naga. Setelah terdiam sejenak, dia merendahkan suaranya dan berkata, ini masalah besar. Aku bilang padamu, jangan mengakui bahwa kaulah yang melakukannya. Fang Xing tertegun sejenak, memutar matanya dan berkata aku tidak bodoh. Kamu tidak bodoh, tapi kamu membuat orang lain bodoh. Penatua Wan Luo menghela napas, melambaikan lengan bajunya untuk membantu Fang Xing menyegel aura pada tiga pil suci darah naga, lalu meminta Yu Yun untuk pergi dan bermeditasi. Alhasil, Fang Xing berlari lagi, menarik lengan bajunya, dan berkata, aku akan pergi dan melihat apa yang terjadi. Patriark Wan Luo benar-benar tidak bisa berkata apa-apa, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk membawanya. Seorang lelaki tua dan seorang anak muda datang dengan mengendarai awan. Ketika mereka tiba di depan lembah hantu dan dewa, mereka melihat bahwa seluruh lembah hantu dan dewa telah hancur. Semua orang berdiri di lapangan es di luar lembah hantu, tampak aneh. Ada dua retakan pada jubah kuning Chu Taisang, seolah-olah telah dipotong oleh pedang, dan kaki jubah Zhang Daoyi hangus hitam, seolah-olah dia hampir terbakar. Hanya ada seorang lelaki tua jangkung dengan jubah yang indah, yang merupakan Mulong Yin, leluhur dari Institut Pencucian Pedang, dan seorang lelaki tua bernama Hukin dengan kemeja abu-abu yang tampak berwibawa dan berdiri di samping dengan tangan di belakang punggungnya. Lebih dari 100 kaki jauhnya, putra mahkota Chu Huang, Hou Guimen, Xiao Sui, Ying Qiao dan yang lainnya sedang duduk atau berdiri, menatap ke sisi ini dengan cemas. Ternyata pertempuran ini tidak berlangsung lama. Awalnya, Chu Taisang ingin menerobos masuk ke lembah hantu dan dewa. Zhang Daoyi bertahan dengan formasi, tetapi dia tidak mampu bertahan. Namun, tak lama kemudian, Mulong Yin datang, dan melihat muridnya terluka, dia menghunus pedangnya tanpa berkata apa-apa dan mulai menebas. Zhang Daoyi juga bergegas keluar dari lembah hantu dan dewa. Keduanya bergabung untuk melawan Chu Taisang, dan Chu Taisang bukanlah tandingannya. Ketika Chu Taisang sedang kebingungan, lelaki tua Hukin datang. Dia tidak terburu-buru untuk menyelesaikan situasi, tetapi terlebih dahulu mengirim pesan kepada monster tua Wan Luo, meminta monster tua Wan Luo untuk membantu menyelesaikan situasi. Sebenarnya, tidak ada yang perlu diselesaikan. Chu Taisang melihat bahwa dia telah kalah, jadi dia tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Zhang Daoyi telah membalas dendam dan melampiaskan amarahnya, jadi tidak ada gunanya bertarung lagi. Adapun Mulong Yin, lelaki tua itu sudah mengambil cukup banyak keuntungan, jadi wajar saja dia tidak perlu bertarung lebih jauh lagi. Setelah beberapa gerakan, ketiga ramuan emas itu masing-masing telah menyingkirkan sihir tahu mereka dan mengatur pernafasan mereka, dan mereka belum memulai negosiasi. Haha, terlalu membosankan di gunung salju. Kesempatan besar belum tiba, jadi kalian orang tua, bagaimana kalau bertarung dulu? Monster tua Wan Luo terkekeh beberapa kali dan pergi untuk menyapa keempat leluhur tua itu. Setelah Fang Xing melompat dari Xianyun leluhur tua Wan Luo, dia berlari langsung ke sekelompok murid yang berjarak lebih dari 100 kaki, melihat sekeliling dengan penuh semangat. Dia benar-benar merasa sangat terkesan dengan dirinya sendiri. Awalnya, dia hanya ingin mengalihkan masalah agar bisa melarikan diri kembali ke Wan Loyuan. Siapa yang mengira hal itu akan menyebabkan keributan besar? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Bahkan ramuan emas Chu Taisang mengalami kerugian, ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Ketika melihat Fang Xing datang, mata Pangeran Chu Huang tiba-tiba berubah dingin dan dia menatapnya dengan saksama, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ying Qiao penuh dengan kekaguman. Dia khawatir bahwa saudara Xiao Jiu telah menyebabkan bencana besar dan akan mengalami kemalangan, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada banyak orang yang tidak beruntung selain dia. Pertarungan antara tiga Master Jin dan hampir menghancurkan seluruh lembah hantu, dan dia tidak tahu berapa banyak murid lembah hantu yang tidak beruntung yang terpengaruh. Tanpa diduga, setelah pertarungan, dia datang perlahan. Hei, saudaraku, mengapa kamu terluka parah? Fang Xing tiba di depan Hou Guimen, hanya untuk melihatnya tertutup salju dan lumpur, tanpa mengganti pakaiannya yang kotor. Dia hanya duduk di atas salju, wajahnya pucat. Saat Chu Taisang menerobos masuk ke lembah hantu dan dewa, dia tidak punya waktu untuk melarikan diri. Dia terlalu dekat dengan tempat Zhang Daoyi dan Chu Taisang bertarung,
dan terkena seberkas cahaya. Dia terbang lebih dari 10 kaki jauhnya, dan dalamnya sudah terluka. Oh, jangan sebutkan itu. Hou Guimen melambaikan tangannya, sebenarnya tidak ingin menyebutkan harinya yang suram. Menyembuhkan lukamu itu penting. Aku punya obat yang bagus di sini. Aku akan memberikannya padamu. Fang Xing dengan murah hati mengeluarkan beberapa botol pil dan menyerahkannya kepada Hou Guimen. Hou Guimen belum pernah bertemu dengannya sebelumnya dan awalnya tidak ingin menerimanya, tetapi setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa obat-obatan yang diserahkan oleh Fang Xing berkualitas tinggi, banyak di antaranya yang tidak tersedia bahkan di Sekte Dayan. Dia tersentuh hatinya. Pada hari tergelap dalam hidupnya, Fang Xing, yang dengan murah hati memberinya obat ketika mereka pertama kali bertemu, seperti sinar matahari yang cerah, menyinari hatinya yang terluka. Terima kasih, adik muda. Bolehkah aku tahu namamu? Hou Guimen menatap Fang Xing dengan penuh rasa terima kasih dan memohon agar nyawanya diselamatkan. Fang Xing melambaikan tangannya dan berkata, kita semua bersaudara, kenapa repot-repot? Saya Fang Xiaojiu dari Akademi Wanluo, mari kita berteman. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Aku Guimen, Markis Lembah Dewa Hantu. Jika ada kesempatan, aku akan minum bersamamu lagi. Saudara Hou terlalu sopan. Kita harus minum bersama suatu saat nanti. Fang Xing pergi di bawah tatapan penuh terima kasih Hou Guimen, lalu berjalan ke arah Xiao Sui yang sedang duduk bersila di atas sebongkah batu biru sejauh 3 meter dengan wajah tanpa ekspresi, dan berkata sambil tersenyum, kakak senior yang cantik, mengapa kamu terlihat begitu jelek? Apakah kamu digigit kura-kura? Xiao Sui membuka matanya dan melihat bahwa itu adalah pria dari Sekte 100 Binatang yang telah menerima 3 serangannya. Dia memiliki kesan yang baik tentangnya, jadi dia mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, ya, dia memang digigit oleh kura-kura emas. Fang Xing berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Kura-kura suka menggigit orang. Mereka menggigit siapapun yang mereka tangkap. Mungkin mereka akan menggigitku nanti. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara samar, suaranya acuh tak acuh hantu kecil, di mana kamu tadi? Fang Xing terdiam. Dia merentangkan tangannya ke arah Xiao Sui dan berkata, lihat, dia mulai menggigitku, kan? Kali ini, Xiao Sui akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. 250.